Tadi saya juga baru beres sound check untuk di gereja, jadi makanya ternyata sudah macet Jakarta. Jadi di luar dugaan nyampainya agak terlambat. Sebenarnya tadi nyampe sih 6:30 udah bisa mulai, cuman atas kebaikan bro-bro yang memanage acara ini katanya udah relax aja dulu, jadi ya sudah. Oke, mudah-mudahan sih semua yang hadir malam hari ini yang ikutan juga bulan lalu ya, mudah-mudahan, karena kurang lebih sebetulnya berkesinambungan lah apa yang mau kita bicarakan hari ini. Kalau yang bulan lalu teman-teman pada ikutan, mungkin fokusnya memang kita lebih, saya lebih bicara tentang pemahaman ya. Kemarin itu lebih baik bicara tentang pemahaman. Untuk malam ini sebenarnya boleh teman-teman bebas aja sih sebenarnya mau nanya apapun. Saya lebih senang kalau kita question and answer aja. Jadi daripada saya sok-sok mempresentasikan sesuatu, akan lebih baik kalau kita langsung bertanya aja, ngobrol dari hasil pertanyaan supaya puas semua. Kalau bisa semuanya kebagian bertanya malah lebih bagus lagi. So, monggo disiapin pertanyaannya. Tapi sebelumnya sesuai request saya mau main dulu selagu. Jadi mohon izin ya teman-teman, nanti setelah itu kita bisa langsung ngobrol-ngobrol. Saya akan main satu lagu dulu. Demikian. Oke.
Demikian, teman-teman. Maaf tadi ada yang keserimpet dikit ya jarinya. Karena yang saya mainin tadi impromptu, saya belum latihan juga.
mungkin apa yang orang biasa bilang spirit led. Jadi saya bener-bener apa yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya mainin aja. Buat saya pribadi momen-momen kayak barusan, momen-momen dimana saya bisa impromptu itu adalah kayak momen gini, penyanyi bernyanyi menggunakan suaranya untuk menyampaikan rasa sayangnya sama Tuhan. Nah, buat saya nada-nada yang saya sampaikan melalui bass ini adalah cara saya menyampaikan rasa sayang saya sama Tuhan. Jadi, salah satu hal yang paling utama adalah pertama, saya nggak pernah merasa harus jago. Itu dulu nomor satu. Jangan salah nangkap ya, jago tuh harus. Jago tuh harus, karena Mazmur 33 ayat 3 bilang, play skillfully unto the Lord. Petiklah kecapi baik-baik. Kalau bahasa Inggrisnya play skillfully, harus skillful, harus jago. Tapi waktu saya bilang saya nggak dituntut harus jago adalah saya bukan pengen pamer kemampuan, tapi saya pengen nyampein rasa sayang saya sama Tuhan melalui musik saya. Jadi nada-nada yang saya bunyiin itu tujuannya bukan supaya kelihatan keren, bukan supaya kelihatan ribet, tapi semata-mata karena ngucap syukur aja gitu. Jadi saya lagi bermain, saya ngucap syukur sama Tuhan, saya ngucap syukur atas semua yang Dia kasih buat kehidupan saya. Kadang nggak tahu mesti balas gimana caranya. Kebaikan Tuhan tuh kayak udah terlalu baik sampai nggak tahu lagi mesti gimana gitu. Kalau saya sih gitu ya. Jadi ya cara salah satu cara paling gampang buat saya mensyukuri hidup saya ini adalah kita sekarang ada di September 2021. Maret 2020 siapa yang sangka saya masih bisa hidup sampai sekarang 2021. Kalau bukan karena kasih karunia sih, dengan pekerjaan yang nggak jelas, dengan semua yang serba nggak jelas, tapi Tuhan pelihara gitu. Jadi ketika saya bermain, ya saya pengen kasih yang terbaik buat Tuhan. Nah ini yang kadang-kadang, jujur aja ya, kayak tadi sebelum, kalau mungkin beberapa teman-teman udah gabung, sebelum kita mulai tadi kan sempat dipasang Ajaib Kau Tuhan versi Sanofob. Wah, itu seperti biasa, kritik dan saran dipersilakan di komen, udah banyak. Gak ada urapannya, cuman pamer skill aja gitu. Ya nggak apa-apa, nggak kenal juga, kita belum pernah ngobrol, kalau mau ngejudge kayak gitu ya nggak apa-apa, silakan. Tapi seperti yang saya pernah share bulan lalu, makanya seperti saya bilang, ini adalah kesinambungan. Ketika saya bikin aransemen, saya pengen kasih versi saya yang terbaik buat Tuhan. Jadi kadang-kadang ya mungkin nggak masuk sama versi yang biasa diterima sama orang banyak. Jadi ketika mereka ngeliat ada hitsnya, ada tutinya, ada part-partnya, ada chordnya yang dianeh-anehin, langsung wah ini tidak diurapi, hanya pamer skill. Sebenarnya enggak, maksudnya bukannya saya mau membela diri, enggak, tapi itu bentuk ekspresi gitu loh. Kayak ya ini cara gue berekspresi, ini cara gue menyampaikan sayang gue sama Tuhan adalah dengan chord-chord yang kayak gini, karena kuping saya ke situ gitu ya. Jadi kalau gue dipaksa harus chordnya sama seperti yang biasa ya nggak bisa gitu, karena kuping gue ke situ bunyinya gitu. Jadi itu sih salah satu hal yang mungkin saya pengen tekenin banget buat teman-teman. Basis for Christ, worshiping with your bass, basically itu. Tapi saya nggak lagi bilang kalian untuk harus selalu beda, harus selalu dianeh-anehin, nggak kayak gitu juga. Harus tahu konteks. Seperti saya pernah bilang ya, kalau misalnya kita pelayanan di gereja yang memang gerejanya nggak terima chord yang aneh-aneh, nggak terima hits yang aneh-aneh, jemaatnya nggak bisa. Ya udah, jangan dipaksa gitu ya. Kita harus tetap tunduk sama kepemimpinan yang ada dan kita harus tetap menyesuaikan diri, berkompromi. Nah, cuma kalau saya pribadi kebetulan puji Tuhannya saya bisa bersuara lah melalui musik saya bisa punya kebebasan untuk itu. Jadi ya saya lumayan happy kalau saya bisa dikasih kesempatan ngaransemen yang macam-macam ya. Kalau tadi teman-teman lihat juga mungkin lagu-lagu yang tadi saya bawain kan lagu-lagu itu kan kayak tadi lagu apa aja ya, saya bahkan udah lupa. Alpha Omega yang memang chordnya agak susah. Tadi ada lagu apa? Dengan apa kawan ku balas, biasa aja sih chordnya sebenarnya, cuman pasti secara otomatis kuping saya pengen ke chord-chord tertentu gitu yang kadang-kadang nggak disengaja gitu, karena memang kuping saya mendengarnya ke situ gitu. Basically kayak gitu dulu teman-teman. Mungkin tanpa berlama-lama lagi biar kita ngobrol-ngobrolnya seru dan langsung tepat sasaran, kalau boleh sih saya kepengennya kita langsung sharing-sharing aja, ngobrol, tanya jawab. Kalau teman-teman mau tanya, monggo tanya, siapa tahu berhubungan dengan teknik. Walaupun saya tekniknya nggak bagus-bagus banget, tapi kalau memang ternyata saya bisa bantu, dengan senang hati saya akan coba bantu sebisa mungkin gitu. Jadi mungkin monggo kalau teman-teman ada yang udah mau nanya, udah persiapin pertanyaan, silakan. Jangan malu-malu. Dengan sekali lagi saya mau ingetin, please banget jangan malu-malu. Ini kesempatan buat kita ngobrol. Belum tentu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak gini. Jadi jangan malu-malu buat nanya. Mumpung saya ada di sini nih, walaupun mungkin ilmu saya nggak seberapa, tapi dikuras aja sampai habis kalau perlu. Yang penting dapat sesuatu buat kalian supaya ikutan acara ini. Setelah ini kalian dapat ilmu gitu. Jangan sampai
cuma duduk-duduk aja gitu. Saya pengennya bisa diaplikasikan buat kalian pribadi. Tanya aja sebisa mungkin, saya akan bantu jawab. Kuras aja, kuras sampai habis, jangan disia-siain. Siapa tahu dari pengalaman saya berapa belas tahun di musik ini bisa membantu teman-teman. Gitu. Monggo silakan. Oke, mantap bro. Bro, tadi aku pas lihat bro main itu sebenarnya tergeraknya gini bro. Mungkin di luar teknik ya. Oke. Sebenarnya turning point bro itu kapan, terus kejadian apa bro? Maksudnya gini, kalau saya lihat kan perjalanan bro kan dulu kan mostly kan lebih lebih ke sekuler ya. Cuman terus kan saya lihat terakhir-terakhir ini kan di Sound of Hope dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah tadi Ya. tuh saya tergerak, maksudnya turning turning momennya bro itu kapan dan kenapa, gimana lah gitu. Siap. Gitu bro. Saya kalau pakai istilahnya lahir baru tuh 2015. Secara resminya banget 2016 saya dibaptis di Ambon, di Santai Beach. Saya dari lahir udah Kristen. Saya udah pelayanan, saya udah ngajar sekolah minggu. Tapi hidup saya juga masih ngaco gitu. Saya masih udah nyanyi Falling in Love with Jesus, di panggung nangis-nangis Tuhan baik, turun panggung duit pelayanannya saya pakai buat minum di kafe sebelah. Saya pernah banget. Ini kisah nyata ya. Saya pernah pelayanan di satu tempat di kampus di Perbanas di Kuningan. Kelar pelayanan, dapat persembahan kasih, ada kafe sebelah di Kuningan juga, saya mampir gitu. Terus ya udahlah beli minum gitu. Bukan minum air putih ya, minum beralkohol. Ya itu hal yang biasa buat saya zaman dulu sebelum saya akhirnya punya turning point. Turning point-nya sebetulnya saya lagi pelayanan. Jadi gini, ini agak nggak panjang sih, cuma saya cerita dikit konteksnya. Jadi 2014 akhir bulan Desember saya pelayanan di satu gereja kecil di Serpong, di dekat-dekat BSD sana. Lalu saya ketemu satu pendeta namanya Pak Petra Vanggidae. Lalu dia ngajak saya berkoneksi, kita ngobrol-ngobrol, wah seru ya gini segala macam. Saya bantuin beberapa kali pelayanannya beliau bulan Januari 2015-nya. Lalu dia punya tempat tidak terpakai, saya mulai komunitas waktu itu, Musicians for Jesus namanya. Ketemunya setiap hari Senin. Bukan setiap hari Senin, setiap Senin tapi akhir bulan. Udahlah kita ngumpul yuk, musisi-musisi yang kayak gue gini yang merasa tertolak di gereja, yang suka dihakimi, belum apa-apa, dibilang antingan, gak sayang Tuhan, curi-curi kemuliaan, apalah segala macam. Yuk kita kumpul aja, yang penting kita worship lah sama-sama gitu. Dengan latar belakang saya yang GPIB banget ya, saya Presbyterian Church yang nggak ngerti apa itu praise and worship. Saya dulu taunya begitu saya naik praise and worship itu apa sih? Ya lu nyanyi aja ya. 3 lagu praise, 2 lagu worship. Maksudnya apa tuh 3 lagu praise, 2 lagu worship? Ya praise itu lagu cepat, worship lagu pelan. Ternyata setelah bertahun-tahun saya baru ngerti ternyata salah kaprah. Bukan bicara tentang tempo, tapi bicara tentang lirik yang terkandung di dalamnya. Singkat cerita, Musicians for Jesus itu berjalan tiap bulan. Tapi dengan konsep saya masih kayak, gimana ya, masa gue jadi bener-bener terjun ke dunia pelayanan kayak gini sih gitu. Waktu udah mulai rame nih, kayak ngerasa, masa sih kok gue jadi kayak gini ya gitu. There goes, waktu itu saya mikir gini, there goes my drinking days. Wah gue udah gak boleh mabok-mabokan lagi gitu. Otak saya dulu masih gitu, mah jujur aja. Tapi tiba-tiba ada satu pelayanan di Malang, di Batu Malang, di kampus Y3 ya, di Malang. Saya berangkat ke sana, tujuannya sebenarnya cuma klinik awalnya gitu. Jadi klinik tapi full band. Jadi ada yang ngasih klinik drum, ada yang saya ngasih klinik bass, ada yang ngasih apa segala macam. Tapi di hari terakhir kita ada kayak praise and worship night nih ceritanya. Ya udah, kita main. Saya yang dilawat Tuhan. Jadi saya melayani orang, saya yang dilawat Tuhan. Saya pernah cerita ini beberapa kali sih. Kemarin tuh kayaknya terakhir yang saya sempat cerita di Daniel Mananta deh kalau saya sempat cerita juga. Jadi di tengah-tengah praise and worship itu tiba-tiba saya disuruh taruh bass gitu. Kayak suara Tuhan kali itu cukup jelas tuh, taruh bass kamu gitu. Kayak, kok taruh bass Tuhan? Waktu itu saya bilang, identitas gue kan main bass, masa gue tiba-tiba taruh bass, aneh gitu. Taruh bass lo gitu. Di tengah-tengah pujian penyembahan tuh saya taruh. Saya ingat banget lagunya waktu itu, sembah dia lagu itu. Terus saya taruh bass, terus dibilang turun doain satu anak yang mana tuh? Itu anak yang di situ. Aduh Tuhan, gue bukan tipe yang kayak gitu-gitu nih gitu. Gue nih anak Presbyterian Church loh, yang kalau baru mulai gereja aja baru mulai doa aja udah selamat siang Tuhan, saat ini kami sedang gitu loh. Gue nggak biasa doain orang gitu, cuman kayak Tuhan suruh doain anak itu. Pas saya datengin, saya doain, saya cuma bilang Tuhan tuh sayang sama kamu, bla 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 bla. Dia jatuh, dia rebah, lu kok rebah. Terus suruh ke anak berikutnya doain lagi, rebah. Pokoknya ada sekitar 5-6 orang rebah semua. Satu momen akhirnya saya balik ke panggung, saya bilang Tuhan,
I can feel your presence nih, saya bisa ngerasain banget nih Tuhan kali ini, I can feel you're here gitu. Terus saya bilang, gue pengen lihat dong muka lo gitu, nantangin Tuhan. Saya bilang, saya mau lihat mukanya Tuhan, gue bilang, if you're real gitu, gue pengen face to face. Gila ya, nyolot banget ya, bikin diri kayak kudus, pengen lihat Tuhan. Ini yang lucunya teman-teman, tiba-tiba saya aneh banget karena kan panggung ya, itu kan panggung bentuknya hall gitu, tapi ada follow spot yang aneh kan, entah kenapa spotlightnya itu malah ke belakang panggung, bukan ke belakang panggung, ke ujung tembok sana yang di arah penonton. Saya sampai nyari ini sumber cahaya dari mana sih, kok cahayanya ke tembok situ gitu, jadi benar-benar di depan mata saya gitu, lurus agak jauh ya karena hall. Tiba-tiba saya disuruh ngeliat ke spotlight itu gitu, terus kayak lumayan audible saya dengar Tuhan bilang, coba kamu lihat yang di situ gitu. Terus saya ngelihat ternyata gambar bayangan saya sendiri, udah pakai bass lagi, tapi saya lagi ngangkat tangan gini kan karena lagi doa, Tuhan I wanna see your face, I wanna see your face gitu. Tiba-tiba pas saya lihat, loh itu kan bayangan gue gitu, kenapa Tuhan gue disuruh ngeliat ke situ? Terus Tuhan bilang gini, saya udah ada di dalam kamu tiap hari. Kenapa kamu pengen lihat saya? Di situ gue pecah, tersungkur langsung jatuh di bawah karena wow Tuhan, dulu saya pikir Tuhan cuma ada di gereja, hari Minggu doang saya ketemu. Habis itu Senin sampai Sabtu saya boleh biayakan, boleh berantakan, boleh ngaco gitu. Terus Tuhan bilang, gue tiap hari sama lo, gue ada di dalam lo gitu. Langsung keinget tuh semua ayat-ayatnya. Tidak tahukah kamu bahwa dirimu adalah bait Allah gitu. Tuhan sudah menyuruh rohnya ke dalam kamu sehingga kamu bisa berseru Aba ya Bapa. Wah, muncul semua tuh ayatnya, semua kayak wow. Gitu sih Bro Teguh. Jadi mulai dari hari itu berubahlah hidup saya. Mendadak gak suka minum lagi, bener-bener mendadak gak suka minum, berhenti ngeganja, berhenti berhubungan seks di luar nikah. Ini apa adanya saya cerita ya teman-teman, saya nggak malu karena emang itu masa lalu saya. Ya udah semenjak hari itu berubah. Setahun lebih saya di bawah mentorshipnya Om Kris Manusama. Lalu 2016 bulan November saya memutuskan dibaptis waktu saya ke Ambon di Santai Beach. Saya udah pernah dibaptis, tapi baptis versi Presbyterian di Percik gitu. Terus saya ngerasa kayak gue pengen renew my faith. Baptis cuma 1 kali oke, tapi saya pengen renew my faith, gue pengen dengan kesadaran penuh nih sekarang gitu. Jadi waktu saya udah masuk ke laut di Santai Beach itu saya keluar sebagai orang baru. Beril Kumawa yang lama udah mati di Santai Beach, makanya Beril Kumawa yang kedagingan itu udah mati tuh di Santai Beach, makanya berubah semenjak hari itu. Panjang ceritanya, tapi kurang lebih kayak gitu Bro Teguh. Siap. Wow. Oke. Teman-teman ada yang mau nanya? Kalau enggak nih saya yang nanya terus nih. Saya udah siapin 1000 pertanyaan nih. Oke, mungkin sambil nunggu ini kali Bro. Tips-tips latihan menyambung yang kemarin kan, yang bulan lalu kan Bro sempat contohin, cuman kan teman-teman kan mungkin ada yang ke jeda-jeda gitu-gitulah, teknikal banget lah. Nah, mungkin coba mungkin Bro bisa tunjukin juga ke teman-teman. Oke. Saya sih kalau latihan hampir tiap hari sih ya. Saya sih bisa mungkin tuh tiap hari pegang bass. Jadi mungkin kalau teman-teman di rumah saya nih, kalau di rumah saya tuh ada 1 bass yang nggak pernah disarungin. Jadi saya bisa mainin kapan aja. Tapi belakangan mulai agak disarungin karena anak saya mulai suka sok tahu, suka mulai ngambil-ngambil dan pengen main bass. Jadi saya harus sarungin lagi. Tapi basically saya selalu latihan sebisa mungkin. Salah satu latihan terbaik menurut saya ya, tentunya main scale tuh udah biasa lah ya. Cuman kalau kita main scale tuh kecenderungannya jadi nggak musikal teman-teman. Jadi kayak suka, akhirnya kita jadi kayak latihan etude gitu kayak, tapi jadinya nggak musikal. Jadi kalau kecenderungan saya kalau latihan tuh kadang-kadang saya misalnya kayak main do re mi fa sol la si do biasa ya, tapi saya kayak berusaha bikin jadi seru aja. Jadi walaupun itu cuma tangan nada C mayor biasa, tapi saya berusaha sebisa mungkin itu jadi musical gitu. Lalu salah satu latihan yang kalau ini standar lah ya, orang suka. Ini sih kalau bisa tiap hari, lalu diganti polanya tadi kan 1 2 3 4 jadi 1 2 4 3 atau 1 ya dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu 1 2 3 1 3 4 2. Pokoknya bermain-main di angka itu lalu kita coba kombinasikan. Yang saya dapat dari Shadura CD latihannya kayak tadi tapi
kromatis gitu, kita jalan diagonal. Jadi naik terus, turun. Itu dan seterusnya. Nah, yang paling terakhir saya suka banget sekarang latihan hampir tiap hari itu pakai triad. Ini sebenarnya standar sih latihan triad teman-teman 135 ya. Tapi 135-nya tuh di combine dengan circle of fourth. Kalau teman-teman tahu circle of fourth itu kan ya, jadi kan kalau gimana gambarin ya. Pokoknya kalau C gitu kan, kalau C ini di tengah, lalu naiknya 4 terus gitu. Jadi kalau dari C ke F, bass, S dari S ke As, D flat ke G flat atau G flat ke B, E, A, D sampai ketemu G. Jadi pokoknya jalannya 4 semua ya. Nah, latihannya pakai latihan 135-nya tapi mulai dari 351. Jadi kayak gitu. Nah, kalau 351 lalu kita pindah dari C tadi, pindah ke F, terus ke bass. Terus ya. Nah, cuman disambungin ada jembatannya. Jadi ada nada ketujuhnya buat jembatan. Jadi misalnya kayak tadi dari C kan, kalau C kan berarti 135 C, E, G. Tapi kan kita mainnya dibalik dari 351. Jadi E, G, C ya. Nah, waktu saya mau pindah ke F, saya ambil nada ketujuhnya dari C, which is B flat kan, atau bass kan. Jadi, nah ini kita udah pindah ke F kan. Triadnya F nih, A, C, F. Terus lanjutin aja. Udah pindah ke B flat kan, D. Nah, jadi basically konsepnya tuh jadi 135 terus. Cuma saya bisa mainnya gini. Sorry. Gak ada habisnya tuh teman-teman, sampai puas. Muter terus kadang-kadang sampai nggak sadar kita udah nyampe di mana. Cuman itu latihan yang sangat bagus. Mulai dan seperti biasa, please mulainya pelan, jangan mau langsung cepat. Karena latihan pelan itu lebih bagus untuk tempo kita. Jadi kalau saya biasanya latihan startnya memang di 60 atau 80. Kalau misalnya nggak kuat 60, 80 boleh. Jadi kita latihannya walaupun latihan fingering, tapi jadi musikal. Karena kita harus kuasai bunyinya juga. Sekalian latihan posisi. Nanti kalau udah bisa tambah cepat. Oh, itu sampai Yesus datang 2 kali boleh tuh kalau misalnya teman-teman mau latihan tiap hari Maranatha. Itu nggak habis-habis tuh, tergantung kita mau berhenti di mana gitu. Jadi itu sih pokoknya apapun itu sebetulnya tips apapun yang tips yang paling gampang saya mau kasih, bentuk latihan fingering seperti apapun yang teman-teman mau bikin, make it musical. Jadikan itu musikal, jangan jadi teknik. Karena kalau jadi teknik pendekatannya nanti kita jadi kaku. Gitu. Tapi kalau musical semua ada alasannya gitu. Kayak tadi kenapa saya pindah-pindah posisi kan ada alasannya. Saya pengen dapat posisi yang enak, ya kan? Nah, kalau teman-teman lihat saya main shiftingnya banyak. Jadi kan posisi jarinya dari tadi cuma gini. Terus saya pindah. Tuh, kan saya pindah. Kadang-kadang kita tuh suka bingung, gue mau ke situ gimana caranya. Nah, itu kadang-kadang kita butuh latihan-latihan yang seperti ini supaya jari kita terbiasa. Dan saya selalu sarankan biasakan satu jari satu fret ya, seperti biasa. Ini sangat membantu banget buat efisiensi kita main. Gitu aja sih, my bro Teguh, semoga terjawab. Ini kayak udah banyak banget nih pertanyaan di chat ya. Iya, ini kayaknya pertanyaan pertama langsung aja nih dari Bro Chen Fu mana nih? Monggo. Bro. Mana nih orangnya nih? Nah, ini sudah. Ya, monggo, silakan disampaikan langsung. Ya, malam. Bro Berry ini kan Malam. kasarannya kan 2015 lahir baru ya. Ya. Betul-betul tuan jamah.
Mm-mm. pada perjalanan 2015 sampai 2021, apakah ada godaan untuk kembali ke kebiasaan lama? Istilahnya tiba-tiba diajak temen nongkrong, ayo lu nggak asik nih kalau nggak ikutan nih kita. Nah itu biasanya menghadapinya seperti apa sih? Kan eh, kebiasaan lama itu kan pasti menggoda sekali sih. Kayak Ya, gitu sih Bro Ber. ya. Itu aja sih. Oke, ini mungkin kalau saya jawab ini mungkin akan terdengar ini ya, mungkin bisa memicu perdebatan. Tapi nggak apa-apa, saya jawab aja apa adanya. Kalau ditanya ada godaan, selalu sampai hari ini juga ada. Cuman waktu saya mengerti bahwa Tuhan sayang sama saya segitunya. Jadi gini, dulu tuh salah satu alasan paling gampang buat kita jatuh ke kehidupan seperti itu karena kita nggak sadar betapa mahalnya pengorbanan Yesus menurut saya. Kita nggak sadar betapa mahalnya kekudusan gitu. Kita pikir ya udahlah gitu, ya udah ditebus ya udah gitu. Tapi kita nggak sadar bahwa itu semahal itu, bahwa kita nggak mampu mencapai kekudusan itu. Nah itu yang membuat saya selalu menjadi acuan saya untuk kayak gue nggak boleh bikin itu karena Tuhan segitunya sama gue gitu. Masa sih gue nggak mau nahan kebiasaan buruk gue cuma buat sesaat sebentar, nggak mau nahan demi menyenangkan orang gitu. Padahal mereka nggak mau mati buat gue. Yang mati buat gue Yesus namanya. Gue mau hidup buat yang mati buat gue aja dah gitu. Itu yang salah satu yang paling saya pegang erat. Nah, bahkan sampai hari ini kan saya masih suka main di klub ya. Bahkan sebelum kita PPKM ini saya masih main reguleran di klub gitu. Which is di klub itu seperti biasa kalau ada tamu yang senang pasti bawain saya minuman. Itu nggak gampang loh nolaknya teman-teman. Bukan hanya atas dasar kepengen minum. Saya sih jujur udah gak terlalu kepengen minum ya, minum liker gitu. Saya udah gak kepengen minum dulu. Minuman saya tuh Jack D, cola, whisky sama cola itu favorit saya. Kalau nggak Chivas Regal, saya udah gak tertarik. Ini ngomong gini aja saya udah enak ngebayanginnya. Jadi benar-benar gak tertarik. Cuma kadang-kadang yang susah tuh kan menolak pemberian orang. Dia udah kasih gelas gitu kayak aduh gitu. Cuman ya akhirnya saya bukan terpaksa sih, saya harus memberanikan diri untuk punya batasan itu gitu. Jadi kayak kalau digituin saya sorry banget mas, cuman saya udah nggak minum, tapi terima kasih buat pemberiannya gitu. Saya kasih ke teman saya boleh ya. Jadi saya cari, lu mau minum nggak nih, lu minum gitu. Lu masih minum, lu silakan minum. Gue sih nggak mau minum gitu. Lalu di pertemanan kebetulan memang jujur aja saya percaya sama apa yang namanya dipisahkan. Jadi waktu saya bertobat nih, lahir baru, saya pisah dari teman-teman lama saya gitu. Sampai bener-bener aneh deh, saya sampai aneh sendiri gitu. Jadi saya sempat datang ke jam session di Belanda ya, bukan di Indonesia, nggak bohong nih. So, biasa kan suka pada ada yang nawarin cimeng lah, ganja, ada yang nawarin apa, biasa gitu. Cuman saya langsung, sorry bro, gue udah enggak gitu. Nah itu jadi aneh gitu, saya dianggapnya kayak, ini orang mendadak suci gitu. Cuman ya gimana ya, buat saya kayak ya udahlah gitu, ini kehidupan gue yang sekarang gitu. Dianggap aneh mah biasa lah gitu, begitu kita ketemu Tuhan kita dianggap aneh itu buat saya biasa. Yesus saja sebaik itu aja dianggap aneh gitu, apalagi kita gitu. Jadi buat saya cara ngadepinnya sih puji Tuhannya karena saya keluar dari lingkungan lama kebetulan, jadi sangat mudah buat saya mentransisikan pola pikir yang baru. Nah ketika akhirnya saya udah kuat, saya sekarang sering banget ketemu sama teman-teman saya yang lama yang dulunya ada di dunia yang sama, malah kebanyakan mereka sekarang jadi ikut saya gitu karena ya saya hidupnya berubah gitu. Terus saya suka tawarin, lu nggak mau berubah gitu, yuk berubah yuk gitu. Jadi itu sih menurut saya paling penting tuh keluar dari lingkungan sih. Lingkungan yang lama tuh biasanya akan sangat membuat kita kembali ke kebiasaan lama. Karena manusia tuh kan makhluk gambar ya. Kita tuh apa-apa tuh kita lihat loh, kita punya visi gitu, kita punya gambarnya, kelihatan gambarnya. Salah satu yang paling membuat kita gampang inget tuh kan gambar gitu. Oh dulu gue pernah mabuk di sini, oh dulu pernah minum di sini, itu gampang. Nah itu saya buang semua tuh gambar-gambar lama, saya ganti pakai gambar yang baru gitu. Jadi itu sangat memudahkan sih melihat dengan tidak melihat gambar yang lama. Ganti lingkungan, mengganti dengan gambar yang baru. Lalu yang paling penting adalah ini, Roma 12 ayat 2 kan bilang, janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, agar kamu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar dan berkenan kepada Allah. Berubah dengan pembaharuan budi itu menurut saya harus diisi dengan Alkitab gitu. Karena ketika saya isi dengan firman Tuhan, otomatis yang lainnya jadi nggak penting gitu. Karena saya ngelihat segala sesuatu sekarang kacamatanya jadi kacamata firman Tuhan gitu. Lalu seperti yang saya tadi bilang, sampai hari ini godaan mah masih ada tiap hari. Nah cuman saya percaya bahwa manusia itu kan tubuh, jiwa, dan roh ya. Spirit, body, and soul. Saya percaya sepenuhnya bahwa spirit saya, roh saya sudah sempurna. Karena waktu saya bertobat terima Tuhan yang benar-benar lahir baru, roh itu sudah sempurna. Sudah 100% jadi roh yang bersayang-sayangan sama Tuhan. Gitu, karena saya ditebus kan. Nah yang problem kan jiwa saya nih. Jiwa saya yang setiap hari masih terombang-ambing. Mau ikut kata roh apa ikut kata daging. Kan makanya kan Paulus bilang,
keinginan daging adalah maut kan, sementara roh memberikan hidup. Jadi kadang-kadang pengennya ke situ gitu. Tapi ya roh bilang jangan gitu. Jadi jiwa saya yang terombang-ambing. Nah, saya selalu punya pedoman, roh saya sudah sempurna, jiwa saya sedang disempurnakan, tubuh saya akan disempurnakan. Jadi gini, tubuh memang buat saya kecenderungannya pasti pengen bikin dosa, tapi semua basically balik ke jiwa saya, gimana saya mengontrol. Gue gak mau kayak gitu. Even sekarang kan, waktu dulu saya bertobat, seperti tadi saya cerita, saya sempat berapa tahun berhenti kehidupan seks di luar nikah, itu gak gampang. Tapi waktu akhirnya berhasil dan sudah lepas itu, wah, kayak lepas satu ikatan yang lepas gitu, yang buat saya seneng banget. Lalu saya belajar untuk tidak melihat diri saya yang di masa lalu gitu. Saya lihat hidup saya ke depan aja gitu. Jadi keluar dari kuk perhambaan dosa tadi itu yang memang gak gampang sih, tapi perjuangan kita tiap hari sih sangat penting gitu. Hari lepas hari aja isi dengan firman. Terus begitu ada macam-macam counter aja, no, firman Tuhan bilang enggak. Dan yang buat saya selalu membuat saya enggak gampang jatuh tuh karena ada Yesus dalam saya. Itu yang saya berusaha ingat. Ada Yesus dalam gua. Gue bawa Yesus kemana-mana nih. Bikin malu kalau gue bikin yang aneh-aneh. Gitu sih bro. Sorry ya kalau jawabannya jadi kurang ini. Mudah-mudahan paham tapi maksudnya. Siap. Biasanya tuh Cenfo curcol itu bro. Nggak dibahas di sini bro. Oke, next. Ini ada Bro Hardian Samuel. Mana nih orangnya? Monggo. Halo bro. Nah, monggo Yes. langsung. Sebentar. Di unmute, oke. Ya, udah. Ya, Sorry. Ya, cek. shalom Bung. Shalom. Ya, mau nanya nih, seandainya kita seorang basis gitu ya, terus ditunjuk untuk jadi MD, Ya. jadi music director. Nah, itu ada tips-tipsnya nggak? Soalnya kan kita harus mengurusi semua instrumen tuh. Nah, Ya. bagaimana jika kita tidak bisa menguasai beberapa instrumen yang lainnya? Gitu. Itu aja Bung, thank you. Siap. Ya menurut saya kalau kita jadi MD memang harus lebih ya, kita harus punya pengetahuan yang lebih dalam artian harmoni dan chord sudah pasti kita harus kuasai. Terus salah satu yang paling utama tuh chord sih, harmoni ya. Kadang-kadang kalau kita bicara chord, orang suka tabrak chord tuh gitu, kayak melodinya lagunya ke situ tapi ya chordnya kayaknya ke sini nih gitu, padahal nggak masuk. Nah, itu kan paling bahaya dan paling sering terjadi. Misalnya kita aransemen lagu tertentu gitu terus kayaknya chordnya asik dibikin gini gitu, tapi nggak masuk gitu. Nah itu paling bahaya, satu. Kedua menurut saya adalah menguasai kontrapung. Walaupun saya bukan orang teknik klasik ya, saya nggak pernah belajar klasik, tapi kontrapung itu kan bahasa klasikal. Kontrapung itu kan ketika satu instrumen memainkan ini, lalu instrumen yang lain memainkan yang lain gitu kan, menjadi kayak jawab-jawaban. Itu penting banget sih menurut saya, karena membuat kita ketika mengaransemen jadi nggak tabrakan. Contoh simpel misalnya ada pemain keyboard sama pemain gitar. Pemain keyboard main apa, pemain gitar main apa gitu kan. Kita harus bisa langsung diferensiasi itu. Oke, lu cuma blok aja ya gitu. Keyboardnya blok aja, jangan macam-macam. Lalu gitar mungkin main muted. Tapi kita lihat dulu, muted ada pemain perkusi nggak? Kalau ternyata ada pemain perkusi main muted tuh tabrakan. Itu kan salah satu hal-hal yang kayak gitu yang kita mesti paham. Oh, kalau dia main kayak gitu tabrakan. Lalu ini yang paling penting. Seringkali ketika kita jadi music director, kita melupakan penyanyi. Jadi kita sibuk aransemen, wah harus begini, harus begitu. Penyanyi keribetan, mau masuk nggak bisa, mau nyanyi mulainya bingung. Nah itu yang paling bahaya menurut saya. Jadi menurut saya pribadi, ketika kita jadi MD, kita harus memberikan level kenyamanan buat semua orang, tapi in a way juga memberikan idealisme kita. Jadi harus bener-bener balance. Salah satu yang paling gampang buat saya, buat penyanyi itu, kita harus kasih tahu banget dia kapan masuk gitu. Bahkan dari intro-intro yang kita bikin harus membuat dia ngerti, gue harus masuk sekarang. Setidaknya kalau buat saya gini, harus kerasa gitu. Kayak itu salah satu tips saya sih, berasa nih, ini udah harus masuk gitu. Jadi sampai penyanyi tuh nggak kebingungan. Yang paling kasihan kan kalau kita udah bikin aransemen keren-keren, penyanyi nengok gitu, kapan gue masuk gitu, itu paling kasihan. Jadi itu sih buat saya dan mau dan tidak mau memang kita harus lebih mengerti dari musisi-musisi yang lain. Itu juga. Lalu yang paling terakhir adalah mencoba mengerti semua dari perspektif masing-masing instrumen. Contoh ya, kayak kita kalau di bass tuh sering banget kita misalnya suka aransemen misalnya, oh pakai tutinya apa ya, pokoknya yang jari gue enak. Misalnya kayak gitu. Ternyata di keyboard dimainin nggak enak gitu. Wah setengah mati. Atau kita ada horn section, mainin tuti yang gue mainin.
setengah mati dia. Nah itu kan kasihan gitu. Jadi seringkali kita karena kita nggak punya perspektifnya, kita cuma ngelihat dari sudut pandang kita. Di gua gampang kok gitu. Gitaris mungkin bisa ngikutin, tapi begitu pemain keyboard, wah ini jauh banget gitu. Pemain horns setengah mati nafasnya, itu harus dipikirin. Jadi itu sih salah sekian banyak tipsnya. Tapi yang paling penting juga gini, jangan pernah takut duluan gitu. Jadi ketika dikasih tanggung jawab itu terima, lakukan terbaik sesuai dengan yang kita bisa. Kan nggak mungkin, katakanlah Ronald Steven juga nggak langsung jadi Ronald Steven gitu. Dia nggak langsung aransemen Asian Games. Dia aransemen yang kecil-kecil dulu, dari yang gampang-gampang, dari yang cuman seadanya, sampai dia udah bisa makin besar bisa aransemen buat Asian Games, sampai akhirnya bisa buat siapa. Jadi kita learning by doing kok. Sama aja seperti kita main bass, jadi MD pun learning by doing gitu. Nanti ketemu musisi yang ternyata, kita udah kasih aransemen, dia nggak mampu maininnya. Saya sampai hari ini masih suka ketemu gitu, apalagi kalau di gereja ya. Dikasih lagunya ini nggak didengerin, nggak dikulik. Jadi kadang-kadang saya suka emang harus ekstra, kulik ya, ini susah nih, lo mesti kulik gitu. Jadi kita memang harus jadi lebih, MD itu memang harus lebih observant gitu, harus lebih melihat segala sesuatunya lebih jelas aja. Gitu sih bro, semoga terjawab ya. Siap. Oke. Bro, by the way, lagu yang paling susah menurut bro dikulik apa tuh? Lagu yang paling susah dikulik? Ya lagu rohani, misalnya kayak tadi bro kan barusan kan bilang, bro ini lu kudu ngulik nih, ini susah nih. Nah biasanya menurut bro tuh yang bikin susah tuh apanya tuh? Tutinya kah, atau progresi chordnya kah, atau rhythm drumnya kah, atau semuanya? Menurut saya setiap orang tuh punya level kesulitan yang berbeda-beda kalau dia nggak melihat perspektifnya dari kacamata musik sih. Contoh ya, lagunya Israel Houghton yang You Are Good ya, kan tengahnya ada. Itu bisa jadi susah kalau orangnya nggak mau belajar menganalisa posisinya di mana, ya kan, jatuhnya di ketukan keberapa gitu. Jadi kadang-kadang sebenarnya tuti yang harusnya gampang bisa jadi susah gitu. Nah menurut saya pribadi, kalau orang itu nggak punya keinginan untuk mendengar, semuanya bisa jadi susah. Nah kebetulan kalau buat saya pribadi, sampai hari ini belum ketemu yang susah-susah banget sih. Pasti menantang di awal aja gitu, kayak aduh gimana nih maininnya gitu. Salah satu lagu tersulit buat saya tuh judulnya I'll Keep Holding On, lagunya Kim Burrell. Itu lagu rilis tahun 2003 apa 2004 saya lupa. Itu live dan itu full gospel, crazy banget deh, banyak tutinya, banyak hitsnya, tiba-tiba ada swingnya. Pokoknya kalau mainin lagu itu full tuh berantakan aja pasti kalau orang Indonesia yang bawain. Cuman buat saya pribadi juga kayak wah gila nih susah gitu. Saya udah pernah nyobain main play along, cuman suka lupa-lupa kelewat gitu. Jadi menurut saya pribadi sih sebenarnya nggak ada yang susah sih bro. Kalau gue boleh jujur banget ya, minta maaf, bukannya sombong enggak, tapi menurut gue nggak ada yang susah kalau kita mau belajar. Kalau kita nggak mau belajar belum apa-apa pasti jadi susah gitu. Jadi kalau saya malah kadang-kadang lebih tertantang bro. Jadi kayak misalnya susah nih gitu, nggak bisa, gue harus coba sampai bisa, paling nggak sampai maksimal, seenggak bisanya gue tuh sampai mana gitu. Jadi sejauh ini kalau buat gue pribadi sih belum ya. Cuman kalau buat yang tadi gue cerita itu, emang anaknya males aja sebenarnya gitu. Jadi mesti dikasih tahu berkali-kali supaya dia ngulik. Kalau nggak nanti dia sendiri yang kena gitu. Gitu sih bro. Siap. Buat kita lagunya SOH susah-susah semua bro. Buat yang main sama SOH juga katanya susah. Cuman ya itu ya, karena kan saya besarnya saya seneng dengerin gospel. Nah kalau di gospel tuh segitu mah belum susah. Oh siap. Segitu mah masih biasa gitu. Gitu sih. Oke. Next bro Yosia Sirait, mana nih orangnya? Monggo bro, silakan. Ya, monggo. Cek bro Yosia. Masih ada. Halo? Adakah? Udah ketiduran kali. Saya bacain aja kali bro. Iya. Bang, lick atau chord gospel itu gimana progresi atau penerapannya saat dimainkan di lagu? Waduh, gitu caranya. Wah, ini susah jawabnya ya. Karena kalau sebenarnya kalau licks sama chord tuh sebenarnya sama aja gitu. Saya suka kalau ditanya, "Bang, licks jazz tuh apa?" gitu. Saya suka bingung juga. Scale jazz tuh apa, scale gospel. Karena sebenarnya sama-sama aja, kayak gospel tuh paling banyak pakai pentatonik malah kan. Sama blues sih, karena kan gospel tuh basicnya memang dari blues ya. Jadi kalau blues kan misalnya C ya.
Itu kan basicnya. Nah biasanya mereka tuti-tutinya nggak jauh-jauh dari situ. Kayak tadi kita bahas You Are Good tuh kan di E kan. Ini kan sebenarnya blues. Kan major kan, E mayor kan. We worship you. Hallelujah. Ini kan sebenarnya licksnya blues aja. Cuman ini ke A dia. Kan sebenarnya jalannya ke A. Kalau kita mau kasih penjelasannya itu bisa bilang super Locrian, ya bisa aja gitu. Cuman sebenarnya menurut saya kalau gospel tuh sangat-sangat dipengaruhi sama harmoni sih. Nah, terus kalau ditanya penempatannya seperti apa, gospel tuh memang kecenderungannya dia masuk tutinya tuh di tempat-tempat yang tidak terduga ya. Kayak misalnya kalau teman-teman pernah dengar lagunya Sean Woon yang Sean Martin sama Carlton siapa itu yang Shut to This tuh kan, itu kan sebenarnya basically cuman dia cuma main tangan nada aja. Jadi cara dia main ini aja sih sebetulnya gitu. Jadi kalau ditanya licksnya apa, basically paling banyak gospel. Nah kalau chordnya udah pasti extension. Kalau misalnya kita cuman standar, misalnya kayak tadi deh masalah ngebahas soal SOH ya. SOH tuh kan bawain lagu Ku Diberi Kuasa gitu. Ku Diberi Kuasa tuh kan chordnya kalau originalnya kan cuman sungguh besar Kau Tuhanku, C biasa, da di F biasa, A minor biasa, biasa aja kan. Nah cuma kalau saya karena melodinya saya dengerin kesana, jadi saya ubah chordnya sungguh besar. Pas di C itu karena melodinya ke F, saya berpikirnya F. Jadi sungguh besar. Nah supaya lebih gospel, F-nya saya ganti jadi F minor. Jadi F minor on C. Nah jadi extension chord gitu, banyak extensionnya, banyak C major 7, C major 9, A minornya A minor 11, A minor 7, A minor 9. Kadang-kadang malah extension kayak tadi saya main lagu, tadi kan saya sempat main lagu Alpha Omega ya. Kalau kita main di C, we give you all, A minor, G, F, C. Terus pas di sini saya pakainya chordnya bass on us, B flat on us, pakai bunyi gitu. Terus C on G. Nah paling sering kayak gitu sih kalau pemain gospel ya. Lalu kalau mereka paling suka chord pembalikan kayak inversi gitu. Jadi misalnya harusnya C ke G, A minor, F. Kalau mereka sukanya C, terus G on B, terus nanti A minor, terus bisa F on A. Paling sering lah denger pemain gospel pasti suka. Jadi basically itu sih banyak extension chordnya. Lalu chopsnya sih yang banyak ya. Mereka suka banget main di subdivision 1/16 gitu. Kayak misalnya jadi basically kalau buat mereka tuh kayak mereka bisa fill in over the bar, saya kasih istilahnya. Kalau kita kan misalnya mau fill in satu bar doang nih, abis itu kita berhenti di bar berikutnya gitu kan, kayak 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, fill in. Kita kayak biasa gitu kan, nyegat kan. Nah kalau pemain gospel tuh mereka bisa over the bar, jadi kayak mereka bisa tetap ngebayangin chordnya jalan, jadi kayak tetap jalan. Sebenarnya chordnya tetap jalan buat dia, cuman dia solonya tuh bisa over gitu, bisa. Gitu. Jadi kuncinya buat main gospel sih memang harus punya ritme yang sangat kuat sih, dan punya
Kalau saya istilahnya where's the one, where's the one, ketukan satunya harus nggak boleh hilang gitu. Karena kalau pemain gospel pasti bisa kemana-mana kan. Kalau kita dengar drum chopsnya juga, wah, kalau satunya kita hilang, selesai kita rame-rame. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Saya agak susah jelasinnya jujur karena menurut saya pribadi setiap jenis musik itu punya DNA-nya masing-masing dan kita harus hidup mendengarkan musik itu terus-menerus supaya kita kuasain dan ngerti bahasanya. Nggak bisa dijelaskan hanya secara teori. Begitu Yosia ya, kalau masih ada. Siap. Oke. Aduh, ngeliat Bro main tuh kayak bikin pengen pensiun Bro mah. Alah. Bisa aja. Next. Ini iya mending saya jualan bahasa aja Bro daripada. Pasti. Enggak lah. Next, Bro Calvin nih, monggo. Ini salah satu mimin kita nih. Silakan Bro Calvin. Iya, malam Kak Biari. Malam. Iya, saya mau nanya sedikit nih Kak. Ya. Ini apa ya pertanyaannya? Oh, tips bangun mood yang baik nih, kalau misalnya kita ketemu. Lupa pertanyaan sendiri. Iya. Tips gimana? Tips apa? Membangun mood yang baik, misalkan kalau kita ketemu player yang nyebelin atau mungkin mainnya masih belum bener gitu. Mungkin dibawa kita lah gitu. Gimana tuh Kak? Gitu aja sih, thank you. Wah. Saya kebetulan bahkan pernah ketemu sampai hari-hari ini saya masih berteman baik ya. Orangnya lebih tua dari saya, pemain drum. Cuma temponya tuh jelek banget, berantakan banget. Dan saya reguler sama dia dulu. Ini kita nggak ngomong konteks dia aja dulu ya. Saya main reguler sama dia tuh dan bener-bener tiap minggu tuh temponya naik mulu gitu. Jadi saya kalau main bass sama dia sebenarnya capek banget. Tapi saya belajar untuk tidak ngejudge orang dulu ya. Karena kita nggak tahu nggak sukanya kita mainnya nggak mampu, tapi kita nggak tahu sesusah apa dia latihannya gitu. Tapi yang berikutnya juga adalah saya berusaha sebisa mungkin nggak mau dikendalin sama mood sih, Mas Bro. Mungkin ini terkesan wah self righteous lu gitu. Cuma memang bener sih buat saya kalau kita dikendalikan sama mood, jadinya kita dikontrol sama mood gitu. Karena buat saya karena menjadi musisi adalah pekerjaan saya gitu, adalah profesional saya. Saya harus bisa bekerja melebihi mood saya dong gitu. Kayak saya ngebayangin kalau orang ke kantor gitu, pasti tiap hari mereka yang ke kantor, berangkat kantor kan mood udah jelek banget, orang ketemu macet mulu di Jakarta tiap hari. Nah masa sih dia mau dipengaruhi sama mood gitu, kayak hari ini gue kerjanya males-malesan karena mood gue nggak asik tadi soalnya mobil yang di depan gue nggak mau ngasih gue padahal gue udah kasih sen misalnya gitu. Itu kan jadi nggak relevan gitu. Banyak orang yang bilang musisi itu sangat dipengaruhi sama mood. Oke, mungkin bener, tapi kalau saya selalu berusaha kayak ngedobrak itu, gue nggak harus dipengaruhi sama mood kok gitu. Gue tahu kenapa gue datang ke sini gitu. Nah itu, lalu kalau kita ketemu orang yang kayak gitu, saya sih sebisa mungkin ya udah I do my best part aja gitu. Jadi kayak kadang-kadang saya kayak yang tadi saya cerita pemain drum yang bahkan lebih tua dari saya ya, senior. Dia dulu mainnya sama papa saya gitu, almarhum. Emang umurnya dibanding gengnya papa saya dia jauh lebih muda, tapi dia umurnya di atas saya 20 tahun. Cuman itu temponya jelek banget gitu. Tekniknya sih jago gitu, dia ngerti semua tentang swing apa segala, tapi temponya jelek banget gitu dan nggak bisa ada rasa gitu. Kalau main kayak nggak ada rasa, dinamiknya nggak jelas gitu. Ya akhirnya saya sebisa mungkin ya udah gue dan saya meminimalisir permainan saya jadinya, jujur aja. Kayak yaudah, karena drummernya kayak gini, gue harus steady nih. Jadi saya benar-benar lebih steady kalau main, lebih ngejagain tempo, lebih sebisa mungkin harus steady supaya temponya nggak turun gitu. Jadi memang jadi banyak berkorban sih in a way. Tapi harus ada kayak gitu, kalau nggak sayang timnya sih buat saya. Dan saya sering banget tuh jujur aja ketemu yang kayak gitu, bahkan pernah sampai live di YouTube pula. Di upload ke YouTube jelek banget buat saya mainnya, aduh sampai malu. Cuman sebenarnya saya lagi ngejagain temponya pemain drum gitu. Ada lagi di YouTube terus orang ngata-ngatain pemain bassnya nyolot banget, mainnya ngotot banget gitu. Yes, bukan ngotot, pemain drumnya nggak enak gitu. Ya, cuman ya saya belajar kayak gue nggak bisa dikendalin sama mood, nggak bisa maksa juga gitu. Karena kadang-kadang kita harus join level permainannya orang tertentu. Nah, kalau yang usianya di bawah saya kayak yang tadi saya cerita itu, ya itu paling PR-nya saya selalu gini, lu kulik ya, lu materinya lu kulik gitu. Saya selalu sebisa mungkin ngotot gitu dan akhirnya belajar untuk menyesuaikan. Kalau dia yang main aransemennya jangan terlalu susah, lebih simpel aja, belum nyampe soalnya gitu. Kalau ketemu player lain yang nyebelin kayaknya banyak ya musisi di Indonesia Raya ini nyebelin ya. Cuman sama seperti yang saya bilang di awal tadi, saya nggak mau membiarkan diri saya dikendalikan sama itu gitu. Dan bahkan saya nggak mau cerita siapa orangnya, cuman saya ada kok bukan temen sih, pemain drum yang buat saya nyebelin banget, cuman mainnya asik banget.
Cuma saya nggak pernah temenan sama dia sebenarnya gitu. Tanda kutip ya. Gue tuh ngobrol nggak pernah deep banget. Jadi mereka, apa kabar bro? Gimana lo? Asik tadi main asik banget. Selesai main udah kita nggak usah ngobrol karena ini orang nggak asik kalau diajak ngobrol. Saya sering ngalamin kayak gitu. Jadi cuman ya itu kita harus bisa membiarkan musiknya di atas semuanya dulu gitu. Dia dilepas di atas masalahan pribadi apa segala macam. Apalagi kalau konteksnya kita pelayanan atau kita ministry, kita main buat Tuhan. Biarkanlah semuanya itu jadi sesuatu yang sifatnya nggak esensial. Esensialnya adalah gue pengen datang menyembah Tuhan gitu. Kalau saya sih gitu sih. Mudah-mudahan terjawab ya, bro. Semoga. Oke, thank you, Kak. Sama-sama. Oke, siap. Next ini ada Bung Andriano Nathanael. Ada, bro? Ini pertanyaannya yang biasanya membuat basis dihakimi nih, bro. Tips buat improve saat penyembahan itu ya? Ya. Wow. Ya penyembahan atau enggak lebih cepat mungkin, atau basicnya apa ya, latihan buat bisa improve gitu loh. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Buat saya sih paling penting gini. Kita harus mengerti esensinya kenapa kita bermain bass kan ya. Kalau kebetulan di dunia musiknya saya nih, karena saya mainnya jazz gitu, improvisasi itu memang hal yang normal dan harus, bahkan kan pemain bass pun harus biasa berimprovisasi gitu. Jadi saya belajar berimprovisasi. Tapi kan mungkin di dalam konteks bermusik nggak semuanya sama kayak jazz gitu. Kayak katakanlah bermusik gereja terutama kan nggak semuanya harus improvisasi. Nah pertama-tama kita pahami dulu perkataan improvisasi ya. Sesuai namanya improvisasi berarti kan to improve. Nah kalau dia improve berarti udah ada yang basic dulu. Nah kadang-kadang orang tuh cuma pengen improve-nya doang tapi nggak mau basicnya gitu. Kayak tadi saya kasih contoh yang tadi saya sempat contohin ya. Itu kan chordnya cuma C minor, bass sama A. Saya cuman kalau saya belum megang basicnya ini, jangan harap saya bisa improve gitu. Kalau saya belum paham basicnya ini. Nah kalau saya udah paham saya bisa improve kapan aja. Nah kalau saya belum pegang yang tadi, saya belum kuasai itu, jangan harap saya bisa yang pasti berantakan gitu. Jadi kita harus kuasai basicnya dulu, baru kita bergerak ke improvisasi gitu. Nah kalau konteksnya misalnya penyembahan ya, nah ini susah-susah gampang sih ya bro ya. Karena buat saya penting nggak penting gitu sebenarnya kita improvisasi di saat penyembahan gitu. Cuman kalau memang itu adalah bentuk ekspresi kita, menurut saya nggak apa-apa. Misalnya ya chordnya cuman G, A, B minor ya, 1, 4, 5, 6 gitu. Ini kan worship hari ini ya. Yang kayak gini-gini kan banyak nih chordnya sekarang. Nah saya lihat nih kepentingannya apa nih kita ekspresi, improvisasi. Kalau ekspresi sih nggak apa-apa. Nah yang paling penting juga improvisasi tempo kita harus bagus. Karena nada itu nggak penting kalau temponya nggak bagus. Nada sebanyak apapun tapi kalau temponya jelek mah jelek aja didengarnya gitu. Lalu mungkin tips lainnya adalah less is more ya. Jadi sebenarnya less itu more. Nggak usah terlalu banyak gitu. Less is more gitu. Justru saat kita bermain yang sesimpel mungkin itu malah bisa lebih berpengaruh gitu. Jadi tipsnya kalau buat saya sih, pertama kalau memang itu dalam konteks penyembahan, biarkanlah itu menjadi ekspresi ya, bukan karena kita pengen aja gitu, kayak aku pengen nih ada momennya gitu, tapi memang itu ekspresi karena gue mengasihi Tuhan segitunya, gue pengen solo deh di sini, kayak gue pengen kasih lagu ini buat Tuhan misalnya, itu boleh. Yang berikutnya adalah kuasai temponya, ritme kita harus bagus. Yang ketiga adalah kita harus mengerti basicnya, dasarnya itu seperti apa bentuknya, perpindahan chordnya dan lain-lain, dan pastikan kita mengerti banget licksnya, skillnya ada di tangan nada dasar apa, karena kadang-kadang kalau kita udah ngisi tapi nada dasar yang nggak masuk juga sayang sekali gitu sih bro. Mungkin terlalu pendek ya, tapi
Mungkin nextnya kalau kita ada kesempatan lain, boleh tuh kita bahas yang lebih menyeluruh. Kalau saya punya teman-teman yang ngiringin bisa lebih enak sih. Cuma nantilah kita terusin. Cuma kurang lebih seperti itu. Semoga terjawab. Siap, mantap. Oke, next. Tips buat, nah ini Om Luki nih. Monggo Om Luki, silakan. Oke, malam. Malam. Seperti Bung Berry kan, Bung Berry jalan di genre jazz ya. Nah, mau tanya nih, untuk praise and worship sendiri, ada genre tertentu nggak sih? Karena kebetulan saya senang musik rock, sempat bikin band Christian rock juga. Banyak yang bilang, wah itu malah setan yang seneng dengan lagu-lagu kalian kayak gitu. Nah, apakah orang-orang yang seneng sama musik rock nggak bisa nyembah Tuhan pakai musik rock? Good question. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Saya pernah dengar berapa tahun lalu ya, ada yang bilang kalau mau penyembahan jangan di jazz-jazzin. Ada juga yang bilang kayak gitu. Ya apa kabar tuh Kirk Whalum bikin gospel according to jazz gitu. Iya, serupa kayak gitu. Jadi menurut saya sih, ya maaf ya, mungkin buat saya kalau buat orang yang masih punya pandangan konservatif seperti itu ya silakan aja. Tapi kalau buat saya harusnya enggak sih, enggak ada batasan. Saya kasih contoh gini deh, penyembahan terhebat, salah satu penyembah terhebat di Alkitab namanya Daud. Sampai hari ini kita nggak pernah tahu genre musiknya kayak apa Daud. Nggak pernah ditulis tuh, nggak pernah dijelasin secret chord-nya Daud tuh apa sih, nadanya apa sih, tangan nadanya apa. Yang pasti mesianik. Mesianik itu kecenderungannya bunyinya, mesianik itu maksudnya tangan nada Israel ya. Itu bunyinya hampir mirip sama tangan nada Arab loh, by the way. Terus kalau misalnya ternyata Daud main kayak gitu nih, nanti pas kita ketemu Tuhan sama-sama di surga, kita tanya, Tuhan, Daud tuh dulu tangan nadanya apa sih gitu. Mungkin kita bisa terjawab rame-rame gitu. Tapi kalau sekarang sih saya nggak bisa pastiin. Cuman saya bayangin jangan-jangan karena mereka di daerah-daerah sana tuh bunyinya timur tengahan juga gitu. Lah terus gimana kalau kayak gitu? Masa kita bilang itu bukan musik praise and worship? Apakah musik praise and worship itu yang mulai adalah Hillsong? Kan bukan gitu. Apakah gimana dengan orang di Afrika yang nggak pernah kenal musik Hillsong? Mereka mau menyembah dengan musiknya, mereka tuh sinting banget loh orang Afrika. By the way, fun fact yang tadi gue mainin Alpha Omega itu kan sebenarnya lagunya ciptaan orang Zimbabwe. Sampai akhirnya jadi terkenal. Itu nadanya dan nada Afrika tuh. Makanya ritmenya, temponya kayak suka-suka dia. Nah itu kan orang Afrika banget karena mereka basicnya dari tarian. Jadi saya tipe yang sangat tidak setuju dengan konsep praise and worship itu harus hanya ini. Nggak, menurut saya sih nggak bisa kayak gitu ya. Karena kita semua kan punya ekspresi kita masing-masing gitu. Terus kalau dibilang musik rock, nanti yang senang setan, kata siapa gitu. Jangan-jangan lu banyakan ngobrol sama setan dibanding ngobrol sama Tuhan sampai bisa bilang setan yang senang gitu. Ngobrolnya sama Tuhan aja biar jangan sama setan. Kalau saya sih gitu ya. Karena buat saya gini, musik itu sama kayak bahasa. Apakah ketika kita menyembah Tuhan hanya dengan bahasa Inggris atau hanya boleh dengan bahasa Indonesia? Kan enggak. Orang Sunda mau nyembah Tuhan pakai bahasa Sunda ya boleh-boleh aja. Orang mau nyembah Tuhan pakai bahasa Ambon ya suka-suka dia, itu bahasanya dia. Nah, musik tuh buat saya kayak bahasa. Jangan kita treat jadi sesuatu yang berbeda. Kalau ditanya kenapa sih orang mengidentikan musik rock dengan setan gitu ya? Ya mungkin karena memang dulunya digunakan seperti itu. Fun fact berikutnya adalah zaman dulu tangan nada tuh nggak boleh ada yang minor. Karena minor tuh dianggap setan. Ini serius, teman-teman kulik aja. Zaman dulu tuh tangan nada minor, jangankan tangan nada minor, chord minor mayor itu nggak boleh ada di dunia musik. Itu setan katanya gitu. Nah saya nggak percaya sih jujur ya, buat saya ini ya salah satu pemahaman yang kita mesti ngerti, setan tuh kan udah kalah ya. Dia tuh udah kalah 2000 tahun lalu waktu Yesus naik ke kayu salib tuh dia udah kalah gitu. Jadi sebenarnya dia tuh udah kalah gitu. Jangan diagung-agungin, jangan dibikin kesannya dia lebih hebat gitu. Jiper banget gitu kalau buat saya sih ya gitu. Mohon maaf nih, mudah-mudahan kalau ada yang tersinggung saya minta maaf, tapi kita bisa ngobrol lebih lanjut lah. Tapi buat saya percaya gini, Tuhan itu gimana cara nyampein biar enak ya supaya nggak salah nangkep. Gini, Tuhan itu mengenal kita lebih dari kita mengenal diri kita sendiri. So menurut saya pribadi balik-baliknya adalah ke kita mulai di hati kita seperti apa gitu. Saya kasih contoh lagi deh, POD ya. I feel so alive. Kan semua kayaknya dengar musiknya kayak gitu dan kayak gitu. Nggak ada yang tahu ternyata mereka orang-orang yang sangat devoted sama Tuhan gitu. Nggak ada yang tahu loh. Dikiranya wah metal nih, rambutnya gimbal, pasti ngaco. Padahal enggak loh, mereka youth group loh, rajin-rajin banget ke gereja. Jadi kadang-kadang kita seringkali mengejudge tuh hanya dari surface-nya aja, dari covernya aja. Nah saya pernah, ini mohon maaf saya cerita apa adanya. Saya pernah dilarang pelayanan di satu buah gereja di daerah Tangerang Selatan karena katanya saya sangat duniawi. Saya dilarang nggak boleh pelayanan di situ. Anak-anak mudanya padahal pengen nih, ayo dong pengen biar mau klinik. Tapi sama
penatua-penatuanya nggak dibolehin karena katanya saya sangat duniawi. Jangan, itu terlalu duniawi. Ya udah, nggak apa-apa, saya nggak pelayanan. Bulan depannya ternyata WL-nya jualan ganja, bandar. Nah, apa beda? Lu naik di mimbar, wah Tuhan baik, ganja bro gitu. Nah, saya juga punya temen yang udah bertobat sekarang, dia di Son of Hope juga. Namanya, saya jabarinnya namanya Teddy Andrew. Dia jujur sama saya, dia salah satu praise and worship kalau lagi WL tuh dia dipuji-puji banget sama gembala-gembala. Kamu hebat penatua. Dia nggak tahu, dia bilang padahal malamnya gue habis pakai sabu, dia bilang. Jadi datang tuh dia masih dalam kondisi habis nyabu gitu. Jadi excited kan, energik, padahal sisaan tuh basian semalam. Jadi menurut saya balik-baliknya gini loh, jangan kita batasin Tuhan gitu, karena Tuhan tuh luas banget gitu. Dia nggak ada apapun yang di atas bumi ini nggak seizinnya dia kan gitu. Jadi kayak buat saya cetek banget gitu kalau kita biarin seperti itu ya gitu. Jadi percayalah, bukan hanya, mungkin kalau lu lebih kasihan sih bro karena lu rock gitu ya, langsung wah gitu. Kalau gue juga jujur aja, tapi dengan gospel juga nggak gampang loh, susah-susah gampang gitu. Saya masih biasa dibilang inilah Berry sang pencuri kemuliaan gitu, udah biasa di labelin kayak gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Yang penting gini, kita tahu kita mau ngobrol sama Tuhan, kita mau nyampein apa yang kita mau kasih buat Tuhan. Kalau orang belum bisa terima ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa dia dengerin kalau menurut saya. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab ya bro ya. Sorry banget nih, gue ngejawabnya suka. Thank you, Kak. Sama-sama, brother. Oke, siap. Ini by the way, Bro Berry sampai jam berapa kita ini nanti? Tadi kan kita mulainya jam 7, berarti sampai setengah 9 ya. Karena kan 1,5 jam ya. Tapi ya terserah. Enggak, saya sampai subuh juga nggak apa-apa. Saya harus jemput istri, tapi nanti nggak apa-apa. Nanti kita lihat aja. Oke. Coba kita jawab aja pertanyaan ini dengan sebaik mungkin. Ya. Siap. Oke, next Sultan Bekasi, Om Age, monggo silakan. Thank you Om Teguh. Ya, malam Om Berry. Malam. Iya Om, jadi ini berangkat dari pengalaman pribadi sih yang mau ditanyakan. Ini soal tik jenuh Om dalam pelayanan, dan puji Tuhan itu sudah dipulihkan saat ini. Nah, yang mau saya tanyakan, pernah nggak sih Om Berry berada di titik jenuh ya? Dan memang saat Om Berry berada di posisi itu, apa yang Om Berry lakuin gitu? Mungkin bisa aja, maybe ya, amit-amit terjadi pada diri saya sendiri. Kalau memang terjadi suatu saat nanti berada di titik jenuh lagi, mungkin tips dari Om Berry ini bisa saya lakuin gitu. Ya, Oke, thank you, that's bagus banget pertanyaannya. Saya pernah bahas ini sama istri saya gitu, dan dia juga, karena dia kan baru ikut Yesus baru 2012 ya. Sebelumnya dia dari sepupu seberang. Beberapa bulan lalu tuh dia pernah bilang, wah gue capek deh pelayanan gitu. Karena dia melayani sebagai singer, dia melayani sebagai WL, dia melayani sebagai leader next gen. Dia, wah pokoknya tiba-tiba dia bilang gue capek banget deh gitu. Habis itu saya bilang, oh kalau lo udah capek, berarti lo lagi pakai kekuatan lo sendiri. Karena ketika lo capek dan lo melayani dengan sudah jenuh, berarti lo lagi pakai kekuatan lo sendiri gitu. Sementara menurut saya pribadi, kalau kita pakai kekuatan dari Tuhan, nggak akan ada tuh titik jenuh. Nah, boleh nggak sih kita ngerasa jenuh pelayanan? Kalau menurut saya nggak apa-apa loh. Jangan kita biarin itu jadi hal yang tabu buat diomongin. Salah satu alasan terbesar beberapa pendeta beberapa tahun lalu banyak yang bunuh diri itu ya di Amerika, itu kan mereka nggak bisa cerita kalau mereka capek, mereka nggak bisa cerita kalau mereka jenuh. Mereka kan tetap masih manusia gitu. Boleh nggak manusia ngerasa jenuh? Yesus aja nih, Tuhan Yesus aja, waktu di dunia, baca aja deh di Lukas gitu ya, waktu dia tahu Lazarus meninggal tuh dia nangis loh, sampai sedih banget. Bahkan ditulis di Alkitab tuh masgyul lah hatinya tuh hancur. Yesus sebagai manusia aja ngerasain capek, ngerasain hatinya hancur gitu. Jadi buat saya, kita sebagai manusia jangan bikin diri lebih dari Yesus gitu. Kalau udah capek, istirahat gitu. Dan buat saya sih itu sih jujur aja nih, saya sekarang lagi break dari Son of Hope. Saya lagi break pelayanan di Son of Hope. Jadi kalau teman-teman yang pernah tahu Son of Hope, kan kita ibadah tiap Senin minggu terakhir setiap bulan. Bulan lalu saya nggak ikutan pelayanan, bulan ini juga saya nggak akan ikut pelayanan lagi. Saya minta maaf, sorry deh, lupa aja. Karena gue lagi nggak di situ gitu, lagi jenuh. Daripada gue di situ tapi gue nggak pakai hati, terus gue nggak bener-bener melayani, gue cuman ya for the sake of rutinitas, jadinya agamawi gitu. Jadinya cuman agama aja, ritual agama aja, saya nggak mau gitu. Karena saya bilang, gue udah 32 tahun nih sebelum gue bertobat, 32 tahun gue hidup dengan agamawi, ke gereja minggu, tapi abis itu bikin dosa lagi, ntar minta ampun lagi minggu, bikin dosa lagi, gitu aja terus, capek gitu siklusnya agamawi. Nah jadi saya berusaha, gue nggak boleh kayak gitu. Nah, salah satu hal yang nggak biasa dilakukan sama orang kita adalah yang namanya sabbatical. Saya ketemu beberapa pastor di luar negeri, mereka gitu sabbatical, jadi mereka benar-benar off, mereka nggak melayani, mereka nggak naik mimbar, mereka nggak pastor message, enggak, mereka sebulan full sabbatical, bahkan ada yang sampai setahun full sabbatical, dia dengar suara Tuhan gitu. Nah menurut saya kita harus mulai men-treat diri kita sebagai musisi pun seperti itu. Ambil aja sabbatical, tapi jangan dijadikan alasan males ya. Kadang-kadang
alasannya sabbatical, padahal gue pengen liburan. Ya bisa jadi juga, cuman kalau kita udah capek, kita udah jenuh, mendingan kita off dulu, break dulu. Nah kalau buat saya, menurut saya pribadi, Tuhan nggak marah kok. Tuhan sama sekali nggak marah gitu. Karena ya saya sebel kalau ada orang bilang Tuhan marah gitu. Menurut saya enggak, Tuhan nggak marah gitu. Tuhan nggak marah, Tuhan tahu kita gitu. Daripada kita ada di sana kita ngancurin diri kita juga ngapain. Bahkan kita ngancurin pelayanannya, bahkan kita ngancurin orang lain mungkin tanpa kita sadari gitu. Jadi buat saya, ketika kita melayani kan motivasinya harus karena kita mengasihi Tuhan, ya kan? Kan Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita melayani itu kan respon kita kan. Tuhan karena lu sayang sama gue juga sayang sama lu loh, gue pengen pelayanan gitu kan. Nah jangan sampai Tuhan, aku mau pelayanan supaya engkau sayang sama aku. Ya salah, itu udah salah tuh mulainya. Karena Tuhan sayang sama kita duluan. Nah ketika kita pelayanan itu motivasinya kita sayang sama Tuhan. Kita mau respon. Nah cuman ya paling sehari-hari kita ketika kita lagi off, ketika kita lagi sabbatical, kita tetap berhubungan sama Tuhan, jangan jadi off gitu kan. Karena kita tetap, saya percaya yang namanya spiritual discipline. Jadi kita punya spiritual discipline sebagai satu tim. Kita punya spiritual disiplin sebagai satu gereja, ya kan? Kita punya spiritual disiplin sebagai orang percaya, tapi kita juga punya spiritual disiplin sebagai seorang pribadi. Kan ketika kita sama gereja, spiritual disiplinnya apa nih? Sebagai orang percaya, setiap hari Minggu kita gereja, itu kan spiritual disiplin rame-rame nih. Lalu ketika kita jadi sebuah organisasi gereja, spiritual disiplinnya apa? Hari Minggu ibadah, hari Rabu ada ibadah tengah minggu, hari Jumat persiapan. Itu spiritual disiplin. Lalu ketika sebagai sebuah tim, spiritual disiplinnya apa? Yuk, tim musik, setiap hari Kamis kita komsel, spiritual disiplinnya setim. Lalu sebagai pribadi spiritual disiplinnya apa? Beda-beda kan. Kalau saya spiritual disiplinnya sebelum saya bangun pagi, ketika saya pegang handphone, karena jujur saya bukan tipe yang sok-sokan pakai Alkitab lama doang gitu, tapi saya pakai handphone. Nah, spiritual disiplin saya adalah setiap pagi sebelum saya buka aplikasi yang lain, saya harus buka YouVersion duluan. Jadi gue buka Alkitab dulu sebelum gue buka aplikasi lain, mau Instagram kayak mau WhatsApp nanti dulu. Spiritual disiplin nomor 1 adalah gue buka YouVersion dulu, gue baca firman Tuhan hari ini. Oke, setelah itu baru gue buka yang lain-lain, baru ngurusin kerjaan, baru buka Instagram apa segala macam. Itu kan spiritual disiplin pribadi. Nah, menurut saya ketika kita off dari pelayanan, yang pribadinya ini jangan berhenti gitu. Ketika kita lagi break dari pelayanan sabbatikalnya kita lagi break dari situ, yang pribadinya connect sama Tuhannya nggak boleh berhenti. Gitu sih bro, semoga terjawab. Siap. Aman ya, G? Oh, kayaknya udah. Thank you, Om. Ya. Oke, siap. Next, Bro Petrus ada? Ada. Siap, monggo. Bang Berry. Ya, yes. Kan aku udah lama ngikutin Bang Berry dari tahun 2009 mungkin ya. Wow, lama banget. Dari zaman ikut dengerin dari Good Spell. Wow, oke. Siap ya, bro. Maksudnya, terima kasih sebelumnya. Sebenarnya banyak banget pertanyaan tapi bingung, tapi yang kepikir satu sih yang kemarin. Jadi kan kemarin baru bikin lagu Trust and Faith sama Kirk Whalum. Ya. Terus bagaimana sih proses pembuatan lagunya dari awal sampai akhir, benar sama terus kan Kirk Whalum kan di US ya. Gimana komunikasinya gitu, dan bisa kasih tips nggak sih misalnya kalau para mau yang jadi artis solo, basis solo gitu dalam pembuatan lagu, khususnya lagu rohani ya gitu, sesuai dengan pengalamannya Bang Berry. Thank you. Terima kasih. Wow, oke. Trust and Faith itu saya ciptain sebenarnya dari tahun 2014. Jadi waktu itu saya lagi ada di Amerika kebetulan. Saya kan sempat ikut program namanya One Beat. Itu saya 1 bulan ada di Amerika, itu tour gitu dari LA ke San Francisco lalu ke New Mexico. Nah lagu Trust and Faith itu saya ciptain waktu saya lagi di New Mexico. Jadi tiap pagi itu kita ada kayak kumpul bareng, main musik bareng, sarapan. Nah satu acara nih kita ada main malamnya gitu di New Mexico, di Albuquerque. Nah ketika saya lagi soundcheck tiba-tiba tercipta tuh si ritme itu. Nah waktu itu cuma segitu aja. Terus saya nggak tahu kenapa saya udah bilang Trust and Faith judul lagunya gitu. Tapi saya nggak punya latar belakang cerita apa-apa, cuman pokoknya Trust and Faith. Orang belum bertobat juga 2014 mah masih ngaco. Cuman kayak Trust and Faith gitu. Udah tuh lagu bertahun-tahun nggak pernah saya kerjain, nggak jadi apa-apa. Saya cuman sempet rekam aja ke Logic, terus saya simpen buat supaya saya nggak lupa. Ini agak panjang dikit nih soal Kirk Whalum soalnya ya. Jadi saya ceritain dulu biar teman-teman paham. Jadi 2017 itu, ini saya sudah bertobat nih ceritanya, udah lahir baru ya. 2017 tuh saya dapat kesempatan untuk main di gala dinernya Java Jazz. Jadi kalau Java Jazz tiap tahun kan Jumat Sabtu Minggu ya.
Nah, hari Kamisnya tuh ada gala dinner. Gala dinner tuh isinya cuma musisi-musisi internasional di Borobudur. Tiba-tiba saya dapat kesempatan, Berry mau nggak main ngisi di gala dinner? Oke. Main sama siapa? 4 bass players. Waktu itu ada Nick West, ada Nathan East, ada King Aglik, sama ada Wojciech Pichowski, ya itulah. Pokoknya berlima totalnya. Saya satu-satunya orang Indonesia. Jujur aja nih, mas, saya cerita apa adanya. Sombong banget gua. Belagu banget kayak langsung, lu lihat gua lah. Habis itu mulai pakai sambung-sambungin ke Tuhan. Ini karena saya sudah bertobat, Tuhan berikan panggung ini buat saya, biar saya bisa memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Wah elah bu, penipu. Padahal dalam hati kayak, yes, terbukti gua memang internasional gitu kan mindsetnya. Pas datang ke lokasi, ternyata si Nathan East belum nyampe, Nick West juga belum nyampe. Tersisalah King Aglik sama Wojciech Pichowski. Itu kan yang mainnya yang jago-jago gitu kan, sama King Aglik yang pemain bass cewek. Saya satu-satunya orang Indonesia. Abis itu ternyata diubah karena yang itu pada nggak bisa. Yuk kita mainnya sama Kirk Whalum, sama satu lagi Rick Brown. Terus drummernya juga dari luar gitu. Wah pokoknya gue sombong banget, tetap jadi satu-satunya orang Indonesia kan. Ini dia kesempatanku membuktikan diri. Ngobrol lah sama Kirk Whalum di belakang panggung. Ngobrol, tiba-tiba Kirk Whalumnya kayak, gue boleh minta nomor lo nggak gitu. Padahal belum main bareng nih. Cuma latihan-latihan denger, waktu itu janjian bawain lagu Chameleon, lagunya Herbie Hancock. Oke, tukeran nomor telepon segala macam, tukeran email. Udah nih, oke kita manggung ya. Terus gue udah pede banget. Nanti begitu gue naik panggung, mereka semua akan melihat kemuliaan Tuhan melalui diriku. Yeah. Bayangin begitu saya udah di backstage nih, udah siap dipanggil, udah ditunggu di backstage, udah pegang bass, udah mau main. Tiba-tiba acaranya selesai loh. Jadi rundown-nya diubah. Mendadak saya nggak kebagian main. Saya satu-satunya orang yang nggak tampil, padahal nama saya ada di buku acara. Tapi saya nggak tampil. Karena saya ditaruh di puncak acara. Tapi sebelum saya bisa main, acaranya udah dihabisin. MC-nya orang Amerika keluar. Sorry ya, acaranya gue kelarin soalnya udah kelamaan. Terus Kirk Whalum yang marah-marah, gimana sih ini tinggal satu performance, nih orang belum perform gitu. Ya udah mau gimana nih kan gala dinner, besok aja dia manggung gitu. Gue kayak, terus gue patah hati jujur aja nih bro. Gue sedih banget. Tapi di situ kerennya Tuhan. Tuhan masuk tuh. Roh Kudus tuh ngomong tuh, ini jujur ya, gue apa adanya nih teman-teman. Jadi waktu itu gue kayak, Tuhan kok gini sih, ini kesempatan aku memuliakan namamu, mengapa kau ambil? Terus Tuhan bilang, emangnya memuliakan nama gue cuma kayak gitu caranya? Dang, saya kayak digebuk tuh, dengan masih perasaan hancur ya. Abis itu orang datang ke backstage semua banyak, bahkan manajer saya sampai kaget, kok lu gak jadi main gitu? Ya gak tahu, kru saya juga kaget, kok lu gak jadi main gitu? Terus orang-orang yang pada pegang buku acara, kok Berry gak main gitu? Saya kayak diem aja. Tapi ternyata Tuhan lagi bicara sama saya melalui event itu. Saya tahu banget kalau saya naik panggung saat itu, saya sombong banget. Saya berasa saya yang paling keren. Saya berasa saya dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya jadi kesombongan. Jadi saya bersyukur banget nggak jadi manggung. Karena menurut saya, oh Tuhan lagi ngomong. Biar nggak kayak gitu cara lo. Udah nih. Dengan sedikit patah hati kan, ya nggak jadi kolaborasi sama Kirk Whalum. Ya udahlah gitu kan. Udah saya nyantai-nyantai. Nggak berusaha ngontek. Ketemu lagi di Java aja seberapa kali. How are you gitu. Udah, tapi udahlah gitu. 2018 tiba-tiba dia WhatsApp saya, email saya duluan. Mau nggak main di album gue? Lah, gimana maksudnya? Saya bilang, mau nggak lo main di album gue? Cuman gue nggak bisa bayar lo, dia bilang. Tapi sebagai gantinya, lu main di lagu gue main di lagu lo. Gue bilang, siap dong bos, mari kita hadirkan. Habis itu kabar terakhir adalah ternyata di track yang saya main sama dia, lagunya judulnya Korogocho. Itu saya satu track sama Marcus Miller. Kalau teman-teman belum denger nanti cek aja di Spotify ya. Korogocho, lagunya Kirk Whalum. Korogocho tulisannya biasa itu nama kota di Afrika. Itu saya satu track sama Marcus Miller dan saya trading solo sama dia. Itu waktu album itu akhirnya rilis 2019 saya nangis. Di jalan saya nangis, saya bilang Tuhan gila ya. Kalau waktu itu gue manggung sombong banget. Tapi sekarang Tuhan tunjukin walau gue harus nunggu 2 tahun. Sampai akhirnya itu rilis di 2019. Tapi Tuhan buktiin gila Ber. Kalau bukan karena kasih karunia gue, lu gak akan pernah bisa satu track sama Marcus Miller. Gak mungkin. Tapi Tuhan lagi bilang, lihat gue bikin jadi mungkin. Udah. Saya punya lagu Trust and Faith kan, tiba-tiba saya bingung, gila ya Tuhan benar-benar kasih gua untuk percaya sama dia dan pakai iman. Trust and Faith, percaya dan beriman. Keinget deh lagu itu. Gua kan punya lagu judulnya Trust and Faith. Kulik di Logic, wah ini lagunya kayaknya menarik, ngebayangin kalau Kirk Whalum yang main kayak apa ya bunyinya. Saya kirim lagunya ke Kirk Whalum, bilang, oke, good take. Akhirnya dia rekaman di sana. Jadi saya cuma WhatsAppan aja. Nah, waktu saya rekaman buat albumnya dia sempat datang ke Indonesia. Jadi itu kan belum pandemi ya, 2018. Dia datang ke Indonesia. Saya rekaman tuh di rekamannya di hotel di Sabang, Hotel Mercure. Dia nginepnya di situ terus dibikin jadi studio. Take lah saya di situ dan ngobrol. Kebetulan tuh hari Sabtu, Minggunya dia ada acara, dia datang ke gerejanya Symphony Worship, dia pelayanan di situ mendadak, di syuting gitu. Habis itu hari Seninnya dia kosong. Saya ajak dia
ini deh ke Sanofob, terus dia sharing di Sanofob. Jadi teman-teman bisa duduk dengerin Kirk Whalum sharing. Jadi akhirnya saya punya hubungan baik sama dia dan sampai sekarang pun kita masih suka kontak-kontakan. Sebenarnya harusnya bulan 2020 tuh harusnya dia ke Indonesia lagi waktu itu, udah planning mau tour di Indonesia. Tapi nggak jadi karena pandemi, dan tadinya pun saya harusnya tour di Amerika, udah disiapin tanggalnya. Tapi karena pandemi nggak jadi. Tapi yang ngucap syukur aja buat saya sih seperti itu sih bro. Sorry agak panjang ya, cuman gue jelasin konteksnya biar ngerti. Jadi bisa kolaborasi sama Kirk Whalum tuh kebanggaan. Tapi ternyata gue sadar gue nggak bisa banggain apa-apa. Itu semua murni cuman karena Tuhan Yesus aja. Bayangin mindset gue waktu itu kalau gue manggung udah pasti everybody's gonna be blown away. Saya tuh orangnya pede banget sama permainan saya sendiri. Gue mungkin nggak jago banget, tapi gue tahu gue mainnya enak. Pasti bakal jatuh cinta nih musisi-musisi Amerika sama gue. Gitu otaknya, mindsetnya udah pakai kekuatan sendiri. Tuhan bilang nanti dulu bos, lo lahir baru kan, ayo gue kasih tahu caranya gue. Gitu, jadi berubah total. Tapi akhirnya puji Tuhan malah bisa berkolaborasi sama dia sampai off panggung, bahkan sampai bisa berteman. Gitu teman-teman. Semoga terjawab ya bro. Oke, thank you Bang Berry. Sama-sama. By the way, sorry ya saya kalau jawab tuh panjang, maaf ya teman-teman. Cuman biar pada paham konteksnya. Iya, nggak apa-apa bro. Ntar kan part 3 menyusul ya. Weh, mantap. Mari. Oke, next Bro Asril Manik. Monggo. Ada? Selamat malam ya, Berry. Iya. Iya. Ya, ini aku berdasarkan pengalaman pribadi atau teman-teman gitu. Jadi kalau di gereja ini kan kalau sekarang aransemen kan luas ya, semua genre itu bisa masuk, baik reggae, dangdut, nah gitu. Oke. Nah, kalau itu kan masih teman-teman kan pasti masih bisa lah ngikuti. Tapi ada satu yang rada menurut saya itu rada sedikit susah untuk diikuti kalau sudah masuk walking bass nih, masuk ke jazz gitu loh. Oke. Tiba-tiba di satu aransemen ada berapa bar dirubah iramanya jadi swing. Swing. Nah, kalau itu kan apalagi kalau pemain bass otodidak ya, kita nggak pernah belajar gitu kan, mungkin sedikit mengalami kesusahan untuk gimana sih cara jalannya gitu. Nah, mungkin bisa membantu gitu. Siap. Oke. Sama-sama. Nah, walking bass itu basically gini ya teman-teman. Walking bass itu memang pola yang tidak bisa dimengerti sama semua orang. Karena kita terbiasa punya pola kan. Misalnya pola ya nanti ngikutin chordnya. Misalnya katakanlah ini kan pola. Chordnya mayor 7. Tapi begitu pindah chord, misalnya pindah ke as, kita bisa tetap pakai yang sama selama chordnya mayor 7. Bahkan kalau misalnya kita disuruh pindah ke minor pun bisa. Ya kan? Misalnya kita ganti aja. Itu kan pola yang sangat jelas. Nah, swing memang tidak seperti itu, walking bass memang tidak seperti itu. Tapi basicnya sebenarnya adalah kita memainkan 1/4 dari setiap barnya. Ya, saya kasih contoh misalnya chordnya simpel aja ya. C, F, C, F ya. Kalau bass biasa kan atau kalau misalnya bassnya disco misalnya gitu. Nah, kalau bass swing memang nggak seperti itu. Jadi kita mainnya 4/4 1/4-nya semua. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 itu dulu. Lalu memang kebetulan kita berjalan mengikuti chordnya pindahnya kemana. Ya, contoh paling gampang misalnya chordnya major 7. Nah, kan tadi seperti ditanya nih, broken chord ya, kalau ditulis di chatnya broken chord. Ini paling sering orang pakai nih broken chord buat walking bass. Maaf, tapi buat saya walking bass itu jangan pakai broken chord. Karena kalau pakai broken chord bunyinya jadi nggak walking bass, bunyinya jadi kaku. Nah, kalau broken chord kan gini, misalnya C minor 7 ya. Kan isinya berarti kita broken tuh. C, E, G, B. Ya kan? Lalu kalau misalnya F minor 7 sama. F, A, C, E. 1, 3, 5, 7-nya broken chord. Kalau kita walking bass, bunyinya jadi gini teman-teman. Hasilnya kita cuma memainkan arpeggio, bukan mainin walking bass. Bunyinya sangat tidak walking bass, tapi arpeggio. Nah, salah satu trik yang paling gampang yang saya suka gunakan adalah, kan 4 bar ya, 4 ketuk dalam 1 bar. Yang satunya kita pakai buat root, berarti kan kita cuma tinggal sisa 2, 3, 4 ya kan.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1-nya kan udah buat root, berarti kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Paling gampang kita menggunakan misalnya ya, 3 nada pertama, teman-teman. 3 nada pertama dari tiap chord. Kalau misalnya C minor 7, berarti kan 3 nada pertama adalah C, D, dan E. Bener ya? C, D, E. 3 nada pertama aja kita pakai dulu. Lalu nanti begitu pindah ke F, kita pakai 3 nada pertama juga. Tapi kan masih sisa, berarti masih sisa satu ketuk kan? 1, 2, 3. Masih sisa satu ketuk. Satu ketuknya kita balik aja ke rootnya. Jadi 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu cara paling gampang pertama. Cara kedua adalah menggunakan 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Jadi kalau dari tangan nada C mayor, C, D, E, dan G. Lalu kalau F mayor, F, G, A, dan C. Percayalah, itu akan terdengar lebih musikal dan lebih walking dibanding ini. Kedengaran kita kayak lagi belajar tangan kirinya piano jadinya. Nah, kita belajar 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5 bener. Lalu kita gunakan misalnya 1, 3, 5, 1. Bisa juga. Nanti tinggal dikambungin. Digabung-gabungin. Lalu, ini yang paling penting, yang orang suka nggak tahu, mungkin nggak sadar. Namanya passing notes. Ini yang paling penting. Di walking bass, yang bikin walking bass terdengar spesial di jazz itu adalah passing notes. Passing notes adalah nada-nada yang tidak ada di dalam tangan nada, tetapi digunakan untuk menuju ke nada berikutnya. Contoh ya, kalau saya dari C, saya mau ke F. Passing notes yang saya bisa pakai sebelum saya kena ke F adalah F sharp atau fizz ya, dan E. Ini passing notes nih. Kalau F yang paling parah nih F sharp, karena nggak ada di tangan nada yang manapun. Tapi bisa kita pakai. Contohnya kalau tadi kita pakai 1, 2, 3 ya. Saya bisa pakai gini. Nah, waktu saya mau balik ke C, saya bisa pakai passing note-nya. Cheese. Nah, itu kan nada-nadanya. Tapi yang paling penting dari semua sebenarnya bukan nadanya, rasanya. Nah, waktu kita main swing, rasanya tuh jangan straight, jangan 1/16. Jadi kalau teman-teman main 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, kan 1/16-nya gini. 1 I N E, 2 I N E, 3 I N E, 4 I N E, gitu kan ya. Nah, kita pikirannya harus triplet. Mindset kita di sini triplet. 1 triplet, 2 triplet, 3 triplet, kakak kaki kakakku kakak kakak ke ki kakak 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 kaki kakak. Beda banget sama 1/16. Akhirnya jadinya kaku. Tapi kalau kita mainnya triplet, baru yang itu kita sebut dengan istilah nge-swing. Sorry ya, saya jelasinnya sesingkat mungkin nih dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tapi pola yang paling gampang bisa dipakai 1, 2, 3 ya. Nada pertama, nada kedua, nada ketiga, ditambahin nada kelimanya 1, 2, 3, 5. Lalu 1, 3, 5. Habis itu tambahin passing notes. Itu sih salah satu teknik paling gampang menurut saya buat kita main walking bass dibanding pakai broken chord. Karena kalau pakai broken chord kedengarannya jadi nggak musikal karena jadi arpeggio. Semoga terjawab Bro Asriel Manik. Maaf kalau sangat singkat. Oke, siap. Brother, ini udah hampir 8:30. Mau last question atau kita close sekarang? 2 pertanyaan deh. 2 pertanyaan yang kayaknya penting banget. Bro Teguh aja yang pilih. Bro Teguh aja yang pilih. Saya kasihan udah pada nanya. Maaf ya teman-teman, udah banyak yang nanya. Oh, masih ada beberapa pertanyaan doang ya? Boleh deh 2 pertanyaan ya teman-teman, dipilih aja yang kira-kira cukup bisa menjawab semuanya gitu maksudnya. Ini aja nih dari Mas Apri nih. Mas Teguh mau bertanya gimana caranya biar bisa handle ketemu pemain keyboard yang suka ambil tone rendah. Padahal soalnya frekuensi bass sama keyboard beda. Jadi seringkali tubrukan biar nggak malas kontaknya dalam praise and worship. Oke. Waduh, ini sih klise ya.
Tapi memang saya pernah bilang mungkin yang sebelum kalau nggak salah yang bulan lalu saya pernah bilang ya. Sebenarnya kadang-kadang mereka jadi kecenderungan, ada dua kemungkinan. Kecenderungan dia memainkan tangan kirinya karena memang saya pernah ketemu main piano memang dia nggak bisa main kalau main tangan kirinya nggak main karena basicnya ternyata klasik dan elektron. Jadi kalau tangan kirinya nggak main dia bingung gitu, jadi nggak bisa main tangan kanannya. Ada yang kayak gitu. Tapi kemungkinan kedua ini yang sebenarnya nggak enak didengar tapi ini fakta. Kemungkinan kedua adalah gini, jangan-jangan pemain bass yang main sama dia selama ini nggak bisa dipercaya karena nggak ngafal part, nggak tahu chordnya pindah kemana, nggak ngikutin aransemen, itu bisa banget terjadi. Jadi menurut saya salah satu yang cara paling gampang adalah daripada kita sibuk melihat dia seperti itu, kita fokus ke kita dulu. Pastikan permainan kita memang benar gitu dan sesuai aransemen dan kita bisa dipercaya, bisa bertanggung jawab. Lalu yang berikutnya kalau dia masih kayak begitu juga, ya kita ngomong sih, udah nggak ada cara lain buat saya. Memang harus ngobrol, bro maaf banget nih gitu. Karena menurut saya gini, kalau kita sebagai tim nggak ada ngobrol kayak gitu, berarti ada yang salah cara kita membangun tim. Berarti tim itu dibuat ya tambal sulam gitu, nggak punya hubungan secara pribadi sampai kita nggak berani ngomong gitu. Jadi kalau buat saya ngomong aja. Dan saya paling sering kok, bahkan saya ketemu pemain lebih muda dari saya, mereka kadang pegang tangan kiri, saya akan bilang, bro sorry ya, mungkin lo baru pertama main sama gue, cuman boleh nggak tangan kirinya jangan dipegang. Apalagi saya nih, karena saya tipe orang yang suka banget ganti-ganti chord. Jadi misalnya chordnya harusnya cuma C mayor, tapi saya kadang-kadang suka tiba-tiba ke satuan tiganya gitu. Kayak saya paling suka, teman-teman pernah tahu lagu ini nggak sih? Mungkin tahu ya, lagunya JDCC yang Where Would I Be If Not For You Guys That Led Me, itu kan 1 nada di dada 5 6 4. Nah saya sebagai pemain bass saya suka banget ganti jadi gini, Where Would I Be, ya kan 1 on 3 tuh kan, G on B atau 5 on 7 6. Nah saya ganti lagi nih, harus keempat tapi saya 4 on 6. Tapi harus balik ke 1, saya malah ke 3 1 on 3. Ini saya banget nih. Nah, jadi buat saya gini, memang pemain keyboard itu harus mengerti bahwa tangan kiri itu off range banget buat pemain bass, terutama range yang udah ke bawah banget ya. C1 sampai ke bawah tuh harusnya udah nggak boleh disentuh. Memang cara terbaik adalah kita ngobrol sama dia, minta tolong supaya jangan dimainin. Nggak ada cara lain. Tapi pastikan kita cek dulu diri kita memang sesuai dengan bermain sudah sesuai dengan yang harusnya kita mainnya. Semoga terjawab ya. Satu lagi berarti ya? Ya. Okay. 2 lagi deh, saya kasih 2 lagi deh, nggak apa-apa deh. Siap. Yuk lah, saya jawabnya cepat aja. Ini dari Mbak Tia nih, bertanya Ikon. Mau tanya nih Om, gimana caranya basis yang posisinya bukan MD jadi jembatan pemain musik yang saling tidak mau komunikasi? Waduh. Nah, kalau jadi MD kan enak tuh ngatur-ngatur nih, lu mesti gini, lu mesti gitu. Nah, kalau bukan MD gimana nih caranya? Waduh. ini case-nya ini banget ya. Case-nya ini hubungan relasional nih sebenarnya. agak kurang musikal, tapi gini sih, saya nggak bisa ngerti konteksnya sih, mungkin komunikasinya ini seperti apa. Apakah mereka benar-benar nggak mau ngobrol atau mainnya sama-sama nggak nyambung? Nah, atau mungkin ini bro, ini mungkin lebih spesifik ini. Apa tuh? Jadi, konteksnya sama kayak si Thea tadi, cuman bedanya ini hubungan bass sama drummer. Jadi pas latihan itu suka nggak serius dia orangnya. Nah, tapi terus pas ibadah suka mainnya tuh over. Jadi kalau kita main bass kan suka nahan diri nih sesuai lu. Tapi jadi nggak kawin tuh sama drummernya, soalnya drummernya kan bahasa Jawanya petakilan tuh. Terlalu mainnya terlalu banyak chop mungkin. Nah kalau kita ikutin bakal jadi tebak-tebakan nih, lu mau gini lu gitu, tapi nggak pernah diomongin. Nah dia usulnya gimana cara ngomonginnya, atau kalau nggak berubah mau dipecat aja katanya. Dunia pelayanan pecat unik juga ya. Pecat terakhir sih kalau buat saya jangan sih. Tapi kalau memang orangnya bebel banget nggak bisa kasih tahu ya nggak apa-apa juga. Bebal nggak bisa kasih tahu, udahlah mendingan stop dulu deh gitu. Lo merugikan banyak orang. Tapi ini memang tricky banget ya masalah komunikasi. Cuman saya bingungnya gini, banyak orang yang memang mungkin memang nggak terbiasa speak up ya menurut saya. Kalau saya kebetulan memang orangnya kebiasaan speak up sih. Kalau saya pribadi, makanya mungkin cara saya menyikapi agak beda. Saya tipe orang yang speak up gitu, makanya banyak yang kadang-kadang juga nggak suka sama saya karena saya terlalu terang-terangan. Sorry lu mainnya nggak enak gitu, atau lu ngambilnya nggak enak gitu. Saya tipe yang suka ngomong. Cuma menurut saya apalagi kalau konteksnya kita di pelayanan ya, kan yang jadi center of segalanya Yesus ya. He's the center of it all gitu. Center dari semuanya tuh Tuhan. Ego kita, kemampuan kita, bagus jeleknya kita main sebenarnya udah nomor kesekian gitu. Jadi kalau buat saya sih memang nggak
maaf banget tapi nggak ada tips lain selain ngobrol sih. Duduk gitu, ambil waktu, jangan cuman pas mau pelayanan, tapi memang ambil waktu buat ngobrol gitu, terangin aja, bro, gue ajak lo ngopi deh, boleh nggak gue ngopi sama lo gitu. Gue nggak suka banget ya lo main kayak gini, ngomong aja gitu heart to heart. Lalu kalau misalnya tadi dibilang, oh pemain drumnya berubah-ubah terus ketukannya, kalau nggak salah bulan lalu juga ada yang pernah kayak gini. Ya mau nggak mau kita tetap steady aja gitu. Kita ambil yang memang seperti tadi saya cerita, waktu saya ketemu pemain drum yang temponya lari-lari, ya udah gue tahan aja. Memang nggak enak, tapi kan nahan paling berapa menit sih? 45 menit kan, nggak sampai Yesus datang kan, nggak sampai Maranatha, jadi harusnya masih nggak apa-apa gitu. Jadi kadang-kadang menurut saya memang kita harus bisa lebih ngalah. Lalu kalau tadi soal musisi yang nggak mau ngobrol gitu, kalau jadi MD kan enak bisa ngatur-ngatur. Iya memang bener enak. Woi lu gini. Cuman kalau memang menurut saya gini sih, kita lakukan terbaik bagian kita aja sih. Salah satu cara terbaik untuk memberitahu orang adalah menjadi contoh yang baik. Contoh ya, kita nggak suka orang datangnya telat. Ya kita nggak bisa ngasih tahu dia kalau kita juga suka datang telat. Kalau saya tipe orang yang, saya orangnya gitu, kalau misalnya daripada gue marah-marahin tuh orang karena telat, mending gue datang on time aja. Sampai dia ngerasa nggak enak. Sorry banget ya gue tadi telat. Nggak apa-apa bro, minggu depan jangan telat lagi ya. Itu contoh simple. The best example itu the best preach menurut saya. Kita sermon terbaik itu waktu kita lagi jadi contoh yang baik. Jadi kayaknya daripada mereka nggak mau komunikasi, kita aja buka komunikasi. Lu apa kabar? Tadi lu mainnya gini deh. Lalu lu gitu. Jadi bukan ngatur, konteksnya lebih kayak ngobrol gitu. Mungkin gitu kali ya. Semoga bisa. Maaf ya teman-teman, tapi kalau yang relasional gini saya kadang-kadang agak kurang bisa menjawab dengan baik karena tiap orang beda-beda, dan kebetulan saya tipenya yang speak up banget, saya suka ngomong, makanya kadang saya suka jujur aja di dunia musik ini saya kurang disukain karena saya terang-terangan kalau ngomong, dan kadang-kadang orang sakit hati. Cuman buat saya ya udah lu jangan baper gitu, ini kan buat kebaikan lu juga. Gitu sih, mudah-mudahan sih terjawab, mudah-mudahan. Oke, mungkin ini Pamungkas sebagai penutup topik kita Worship with the Bass. Konsepnya tentang mesbah dan panggung nih bro. Ada pertanyaan dari Yohanes. Sebenarnya apa sih arti korban bagi seorang Berry? Ada nggak kejadian di hidup Bro Berry? Ada nggak kejadian di kehidupannya Bro Berry yang spesifik bicara tentang korban? Kan secara untuk bangun mesbah kan kita perlu memberikan korban. Iya. Gitu bro. Oke. Mesbah ya. Pertama-tama gini, mesbah sama panggung itu beda paling utama adalah baunya ya. Bau daging. Kalau mesbah tuh biasanya baunya harusnya bau darah. Karena kan ada pengorbanan di sana. Tapi kalau panggung biasanya bau daging karena kedagingannya kuat. Panggung itu pusatnya kita sebagai performer, kita jadi center of attention. Tapi kalau mesbah, senternya tentu Tuhan karena mesbah dipersembahkan buat Tuhan. Nah, saya suka banget nih orang menggunakan istilah mesbah dan panggung, karena saya juga belajar untuk membedakan mesbah sama panggung. Kalau saya lagi main di acara-acara tanda kutip ya MLD spot, kayak acaranya jazz, Java Jazz apa sih, itu panggung buat saya. Saya harus memberikan yang terbaik, saya harus on time, saya harus profesional, saya harus menghibur yang datang harus senang sama permainan saya. Klien saya harus senang sama permainan saya harus memberikan yang terbaik supaya mereka kontrak saya lagi. Itu panggung buat saya. Kalau mesbah, saya nggak peduli yang nonton bilang apa, yang saya peduli adalah Tuhan. Kalau lu datang ke sini buat nonton gue, lu salah. Karena gue lagi mau nyembah Tuhan. Saya bukan motivator, tapi saya inspirator ketika saya di mesbah. Saya nggak mau motivasi mereka, ayo kita menyembah Tuhan. Harusnya penyembahan nggak perlu dimotivasi. Penyembahan tuh harus dimengerti, dipahami, dan diinspirasikan, diimpartasikan. Jadi harusnya ketika kita nyembah di panggung, kita udah nggak peduli lagi apa kata jemaat. Kalau saya ya, kalau di mesbah saya nggak peduli. Mau jemaatnya suka kayak nggak suka, nggak bisa nyanyi lagunya, bukan urusan gue. Yang gue mau kasih tahu lagu ini lagi bicara buat Tuhan. Gitu. Jadi saya seringkali ketika bawain lagu di saat saya lagi dalam tanda kutip mesbah, saya bener-bener fokusnya buat Tuhan aja udah. Pokoknya gue pengen lagunya harus nyambung, cerita ini lagi bicaranya dasar ayatnya ini. Mau lagunya disukain atau nggak disukain itu bukan urusan saya. Saya nggak akan pernah mainin lagu yang lagi populer. Wah lagu itu lagi top tuh sekarang bro kita bawain. Enggak, bukan itu poinnya. Tapi gimana caranya lagu ini berbicara tentang firman Tuhan dan kita lagi menyembah Dia gitu. Fokusnya ke Dia. Buat saya gitu sih kalau buat bedanya mesbah sama panggung. Kalau bicara korban, saya suka banget cerita ini. Teman-teman pernah nonton nggak sih? Pernah baca nggak sih cerita tentang Saul waktu dia ngelawan orang Amalek? Sama ceritanya Daud. Saul nih, waktu Saul disuruh sama Nabi Samuel, bunuh semua. Iya, waktu itu kan perjanjian namanya. Bunuh semuanya.
Sampai hewan-hewan ternaknya lu bunuh, jangan ada yang lu sisain. Ya kan? Tapi Saul nggak dibunuh semuanya, dia malah bawa ternak. Dibawa pulang ternaknya. Udah dibilang dibunuh semua, tapi dia nggak lakuin, dia bawa pulang. Samuel marahin dia, karena kata Tuhan lu harus habisin semua. Lalu Saul jawabnya apa? Enggak, saya sebenarnya bawa pulang ternak nih tujuannya untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Cie, mulia banget ya. Padahal ketahuan dia lagi menyalahi sesuatu yang Tuhan udah bilang jangan gitu. Lu nggak jangan lakuin itu, dia tetap lakuin. Bedanya sama Daud. Suatu kali Daud dikasih sama rakyatnya, dia udah jadi raja nih, dikasih sama rakyatnya bilang, udah lo ambil aja tuh domba-domba, lo persembahkan buat Tuhan. Daud mau bayar, terus orangnya bilang, nggak usah raja, saya persembahkan ini buat raja, karena saya pengen raja memberikan persembahan dengan korban ini. Tapi Daud jawabnya gini, nggak baik memberikan korban penyembahan tanpa saya berkorban, jadi saya harus bayar. Ngerti nggak saya lagi mau cerita apa? Mindsetnya kan, berarti mindsetnya Daud gini, bukan masalah berapa banyak yang gue bayar buat beli domba itu, tapi cara gue memberikan domba ini buat penyembahan, buat persembahan ke Tuhan gitu. Gue harus mengorbankan sesuatu. Nah kalau ditanya, pernah nggak saya pribadi punya kejadian spesifik berbicara soal korban? Banget. Tadi kan sharing tentang Sound of Hope tuh Bro Teguh. Wah aransemen Sound of Hope susah-susah semua. Saya tuh sampai nggak tidur ngerjain aransemen itu. Lalu saya sampai dimusuhin sama teman-teman Sound of Hope sempet, karena katanya aransemennya kesusahan. Pada sebel gitu. Terus saya dibilang terlalu cari perhatian lah, cari apa, pokoknya sempat ada konflik lah. Tapi buat saya itu pengorbanan dan harga yang harus saya bayar, karena saya bilang gini, jawaban saya ke mereka gini, kalau gue di-hire jadi MD-nya Glenn Fredly, gue di-hire jadi MD-nya Chandra Darusman, gue di-hire jadi MD-nya Faris RM, gue mau kasih yang terbaik buat mereka. Apalagi hari ini gue lagi jadi MD buat Yesus Kristus. Gue mau kasih yang lebih bagus dari semua yang orang bisa kasih. Itu pengorbanan gue. Gue kuras otak gue sampai capek, nggak tidur bikin aransemen, nulis, karena saya kan sebenarnya nggak bisa baca not balok ya, nggak terlalu bisa. Jadi saya harus bikin aransemennya, terus saya harus transfer ke not balok tuh agak PR gitu supaya si horn sectionnya bisa baca. Lalu saya harus bikin, pokoknya tuh buat saya tuh berkorban gila-gilaan juga. Tapi ada lagi korban yang lain, salah satunya menurut saya pribadi ya. Ini pendapat pribadi. Seringkali kita mengidentitaskan diri kita sama musik kita atau sama instrumen kita. Kan paling sering orang bilang gini, music is my religion. Wah. Bass save my life gitu. Saya sih membuang itu banget, saya berkorban untuk membuang itu semua. Enggak. Jesus save my life. Bass itu, musik ini hanya identitas saya, hanya ekspresi saya ketika saya bermusik, menyampaikan sayang saya buat Tuhan. Tapi identitas saya yang nomor satu adalah saya anak Allah dulu. Jadi salah satu pengorbanan terbesar saya adalah membuang pola pikir yang lama. Ngebuang dan ganti dengan pola pikir yang baru, ganti kebiasaan baru kalau kata Iwan Fals. Tapi benar-benar saya harus buang itu semua, dan akhirnya saya kehilangan teman, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan banyak hal. Jujur aja, saya emang bukan tipe orang yang prosperity gospel ya, ikut Tuhan maka kamu akan dapat semua yang terbaik. Enggak men gitu. Paulus waktu dia ikut Yesus, dia kehilangan banyak hal, tapi dia kehilangan banyak hal, dia menyadari dia dapat lebih banyak dari Yesus. Nah itu yang saya coba lakukan hari-hari saya. Saya mungkin kehilangan pekerjaan. Saya sering banget sekarang kehilangan pekerjaan teman-teman. Saya kehilangan pekerjaan karena saya ditawarin, udah 3 kali saya ditawarin jadi brand ambassador rokok. Dan rokoknya rokok-rokok mahal. Saya buang semua. Bayarannya oke banget. Ditawarin 2 kali di pandemi. Lalu ada satu yang nawarin saya minuman keras buat saya jadi brand ambassador. Kalau saya pakai pola pikir lama, saya ambil. Orang gue lagi butuh duit. Gila loh, pandemi kayak gini. Tapi buat saya itu pengorbanan, saya bilang gini, enggak. Tuhan hidupin gue bukan dengan yang kayak gini kok. Saya nggak lagi bilang, oh kalau kamu ngerokok kamu lebih buruk dari saya. Saya lagi nggak bilang kayak gitu, no. Saya lagi bilang gini, saya sekarang representasinya Kristus. Jadi apapun tindakan saya harus berpikir 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Saya nggak mau suatu hari nanti anak saya, Jeremiah, ketika dia umur 15 tahun ketemu temennya bilang, bro gue ngerokok rokok yang di ambasadornya bapak lo. Gue nggak mau tuh dia ngalamin itu. Bapak lo bilang dia Yesus tapi dia minum minuman keras tuh buktinya dia jadi brand ambassador. Gue nggak mau jadi orang kayak gitu. Jadi percayalah di dunia musik, apalagi kalau udah berjalan selama saya gini, banyak hal yang kita korbankan ketika kita lagi mempertahankan faith kita dan value kita, gitu. Tapi saya mau bilang gini, semua pengorbanan yang kita bisa kasih, kalau dibandingin sama pengorbanan Yesus, kecil banget, nggak sebanding sedikit pun buat saya. Jadi buat saya hari-hari ini saya bisa teriak, bodoh amat gue nggak jadi brand ambassador rokok, bodoh amat gue nggak dapet duit, nggak apa-apa. Poinnya bukan di situ, poinnya gini, saya punya value, saya punya nilai yang saya harus jaga. Dan saya punya identitas, representasinya Kristus. Saya lagi menganggap diri saya sebagai duta besar kerajaan Allah nih teman-teman. Jadi ketika saya dimanapun berada, saya harus jadi duta besar.
Lu kalau ketemu duta besar orang Inggris di sini di Indonesia, nggak mungkin dia bertingkah laku sembarangan. Karena jadi duta besar dia harus menunjukkan identitasnya sebagai orang Inggris. Karena dengan satu orang ini, semua orang menilai orang Inggris. Kalau si orang Inggris ini nyetir ngaco di jalan, semua orang menganggap orang Inggris kalau nyetir ngaco. Begitu juga dengan orang Australia, kalau dia rasis sama orang di jalan, semua orang akan menganggap semua orang Australia itu rasis. Gitu kan. Nah, berarti ketika kita jadi duta besar kerajaan Allah, jangan sampai orang punya persepsi tentang kerajaan Allah karena melihat cara hidup kita. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kayak gitu harus kita korbanin. Tuh kan, gue jawabnya panjang banget, mohon maaf. Tapi ya begitu. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, thank you. Oke, kayaknya last question aja. Mungkin ada penutup dari Bro Berry. Nextnya mungkin kita bakal adain lagi, Bro. Ini kayaknya nggak cukup nih, kayak 1-2 kali mesti harus. Mari dong. Siap. Oke, mungkin closing dari Bro Berry. Buat saya teman-teman, terima kasih pertama, saya terima kasih banget dikasih kesempatan untuk kedua kalinya bisa sharing di sini worship base bersama teman-teman Basis for Christ. Yang saya mau bilang gini buat teman-teman, jadi jago ketika lo jadi pengikut Kristus tuh harus lo. Jago tuh harus. Jagonya tapi gini, kenapa harus? Supaya orang melihat excellent-nya kita. Kalau 1 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita bikin aransemen yang keren, ketika kita main yang terbaik, bukan buat gembala, bukan buat jemaat, bukan buat gereja, tapi kita main buat Tuhan. Jadi jago, play skillfully unto the Lord, Mazmur 33 ayat 3 itu harus. Tapi pastikan motivasi kita benar di hati, supaya ketika kita main, fokusnya bukan tentang kita, tapi tentang Yesus. Gitu. Lalu saya berdoa dimanapun teman-teman ditempatkan, orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kalian. Jadi jangan cuma namanya aja Basis for Christ, jangan cuma Basis for Christ itu nama doang. Tapi benar-benar seluruh kehidupan kita pakai buat memuliakan nama Tuhan. Itu aja dari saya teman-teman. Bersinarlah terus karena Tuhan dan terangnya dia ada di dalam kalian. So please bersinar supaya Indonesia lihat anak-anaknya Yesus tuh beda-beda, keren-keren anak-anaknya Kristus. Gitu aja. Oke, thank you Bro Berry. Sama-sama brother. Oke, mungkin kita bisa foto dulu sebelum kita closing. Om Awan bisa take picture. Oke, siap. Oke, mohon dibuka dulu semua ininya apa namanya videonya biar kita foto sama-sama. Iya. Oke, sudah ya. Baik, saya kasih aba-aba 1, 2, 3, senyum. Oke, 1 kali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Oke, thank you. Ini ada yang posenya lucu banget ini. Oke, aman ya. By the way, tadi yang nanya pecat-pecat tadi itu dia wakil gembala loh, Bro. Baiklah. Oke. Ya, Ayu. thank you. Mungkin Om Awan silakan bisa ditutup dalam doa kali. Oke, terima kasih. Iya. Sebelumnya kita dari Basis for Christ mengucapkan terima kasih buat Bro Berry Likumahua yang sudah hadir kedua kalinya. Kemudian kita juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dengan kita. Kiranya knowledge kita bertambah, baik bermusik maupun rohani. Dan sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat malam hari ini, di mana Kau hadirkan Tuhan, seorang hamba Tuhan muda di tengah-tengah kami, Bro Berry Likumahua. Kiranya Tuhan memberkati beliau bersama dengan keluarganya dalam semua pelayanannya. Tuhan sertai dengan tanda-tanda dan mujizat supaya Yesus Kristus dimuliakan dalam kehidupan mereka. Dan diberkatilah Tuhan setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Dan kiranya apa yang sudah disampaikan menjadi inspirasi dan memotivasi bagi kami untuk melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Pada malam hari ini, berkati juga Mimin dan Momot dari Basis for Christ. Kiranya kami tetap bersinar seperti yang disampaikan oleh hamba-Mu tadi. Kami menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang melalui Basis for Christ. Terima kasih Bapak, kami akan berpisah. Kiranya kuasa dari surga menyertai kami, kuasa nama Yesus dan kuasa darah Yesus Kristus menyertai kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Oke, thank you semuanya. God bless. God Terima bless, kasih Tuhan semua. berkati. God bless. Thank you Bro Berry. Thank you. Sama-sama. God bless. Sampai ketemu lagi.